1211. Zhao Chen menatap wajah-wajah yang dikenalnya, suaranya yang terkejut memecah keheningan singkat. Iblis berwajah seribu, Song Huangfu. Siapa yang mengirim kepala mereka ke sini? Penjaga, siapa yang membawa mereka ke sini? Kaisar Iblis, Tuan, mereka menyebut diri mereka klan Luo dari kota kegembiraan dan berada di luar gunung menunggu untuk bertemu dengan Anda. Seorang penjaga bergegas masuk, tampak gelisah menghadapi kemarahan Zhao Chen. Wajah Zhao Chen berkedut tak percaya. Klan Luo, seperti klan yang sama. Mereka berani membawa kepala anak buahku. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Tangkap dan seret mereka ke sini. Saya ingin melihat apa yang sedang mereka lakukan. Ya, anak buahnya pergi mengikuti perintahnya dan membawa seorang pria dan seorang wanita yang dikelilingi oleh penjaga berkulit hitam ke aula. Melihat tempat lamanya, Zuo Fan membawa kembali ke masa lalu yang indah. Satu-satunya hal yang merusak ingatannya adalah melihat Zhao Chen tidak berubah setelah ribuan tahun. Dia menunjukkan senyum buas, namun tidak menunjukkan kebencian. Zhao Chen menggigil saat mata mereka bertemu, merasakan keakraban yang luar biasa. Jantungnya mulai berdebar kencang karena ketakutan dan bahkan terhuyung mundur. Pak, seorang pria berpakaian hitam membungkuk. Tuan Kaisar Iblis, mereka adalah orang-orang dari klan Luo yang membawa kepala. Kami menunggu pesanan Anda. Pergi. Zhao Chen tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Zuo Fan, kehilangan semua amarahnya saat dia melambai dengan kaku. Kalian semua pergi. Benar. Orang-orang itu berbagi tatapan bingung, mendapati sikap Kaisar Iblis yang berubah, seolah dia bukan dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suaranya yang ramah, jadi mereka berangkat dengan kecepatan ganda. Zuo Fan, Bali Yuyu dan Zhao Chen adalah satu-satunya yang tersisa, serta lantai berdarah dengan mayat-mayat. Zuo Fan tersenyum melihat wajah kaku itu, menangkupkan tangannya. Kaisar Iblis, reputasimu mendahuluimu. Saya pengurus Zuo dari klan Luo. Ini pengawalku, Bali Yuyu. Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Kaisar Iblis yang agung. Namamu terasa familiar. Zhao Chen menyipitkan mata, tersesat sejenak sebelum berkata. Bukan hanya namanya, tapi juga karakternya. Tidak, itu tidak sama. Dia tidak pernah bersikap santai, dan tidak pernah merendahkan dirinya untuk menjadi seorang pengurus. Tidak, mustahil bagi orang mati, hahaha. Zuo Fan tersenyum. Kaisar Iblis, apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Zhao Chen tersentak kembali ke dunia nyata, wajahnya menjadi dingin saat dia menatap kepala-kepala itu. Steward Zuo, kan? Apa artinya ini? Unjuk kekuatan atau tantanganmu? Tidak, Kaisar Iblis, ini adalah hadiah dari kepala klan, dia berharap agar Anda dengan senang hati menerimanya. Hadiah? Kamu membunuh orang-orangku dan membawakan kepala mereka dan kamu menyebutnya sebagai hadiah yang luar biasa. Bam! Zhao Chen membanting meja dengan marah. Tidak ada yang melakukan itu. Jelaskan diri Anda sendiri atau Anda tidak hanya akan menemui akhir Anda di sini tetapi seluruh klan Luo akan musnah. Aku akan mengambil seluruh kepalamu untuk menginjak-injak mereka dalam perjalanan menuju neraka. Aura ledakan Zhao Chen menyapu aula, membuat Bali Yuyu kembali menggigil. 8 kaisar jauh lebih kuat dari kaisar pada umumnya. Zuo Fan menghadapi tekanan, juga berteriak, Kaisar Iblis, tolong dengarkan kami. Setelah itu, Anda bebas mengambil kepala kami tanpa keluhan apapun. Berbicara, Zhao Chen mengamati mereka. Meregangkan kerah bajunya, Zuo Fan tersenyum. Tuan Kaisar Iblis, apakah Anda mungkin mengirim seseorang untuk menyerang murid-murid Sekte Awan Ruby dan mencuri piala berlapis emas ungu mereka? Tidak, Zhao Chen berkata dengan santai setelah beberapa saat. Zuo Fan berseri-seri. Saya juga berpikir begitu. Kaisar Iblis tidak akan pernah melakukan hal seperti ini kepada pemimpin Sekte Ruby Cloud, salah satu dari 8 kaisar. Itu tidak hanya akan mencoreng namamu tetapi akan membuat musuh kuat lainnya tanpa alasan apapun. Mengapa harus melalui semua masalah yang melelahkan itu? Tapi dia mengumumkan dirinya sebagai salah satu pembantu Kaisar Iblis, menghapus nama Tuan sambil mengatakan bahwa itu adalah idemu selama ini. Saya tidak ingin dia mengoceh dan membuat hidup Tuan menjadi lebih buruk, jadi saya segera menyingkirkan bandit ini, untuk menjaga nama Tuan. Apakah aku salah? Zuo Fan menunjuk ke kepala pertama sambil tersenyum. Zhao Chen tidak berkomitmen, dan setan berwajah seribu. Kaisar Iblis, Tuan, bukankah Anda yang memicu masalah Kastil Cahaya Iblis 3 tahun yang lalu, membuat Kaisar Wright dan Kaisar Falcon berperang, mendapatkan keuntungan maksimal dari proses tersebut? Omong kosong. Itu adalah masalah mereka sendiri yang lahir dari permusuhan mereka. Apa hubungannya denganku? Hati Zhao Chen mencelos, menyangkal segalanya. Zuo Fan mengangguk secara alami. Tapi tentu saja, Kaisar Iblis tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Setan berwajah seribu pasti sudah mengacau di kota judi, menjadikanmu kambing hitam. Sekarang Kaisar Wright dan Kaisar Falcon bergandengan tangan untuk berurusan denganmu.
Saya tidak tahan membiarkan orang seperti itu hidup lebih lama lagi. Apa? Zhao Chen menjadi gelap, lalu menjentikkan tangannya. Baiklah, baiklah, biarkan para kakek tua itu datang. Saya tidak takut pada mereka. Zuo Fan memberi tanda hormat yang dalam. Tuan Kaisar Iblis sangat heroik, dengan 2 orang di bawahmu. Tapi bagaimana dengan 3 atau 4 kaisar? Hahaha, jangan takut pada lawan yang mampu, melainkan sekutu yang tidak kompeten. Dengan ajudan busuk seperti iblis berwajah 1000 dan yang lainnya yang meracuni sumur di luar dan membuat Tuan menjadi musuh, Tuan pasti akan menjadi musuh publik nomor 1. Tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi kerumunan orang sendirian, bahkan seseorang yang heroik seperti Tuan. Wajah Zhao Chen berkedut, tinjunya mengepal, giginya bergemeretak. Karena itu, kami mengambil tindakan sendiri dan membantu Tuan dengan menyingkirkan hajingan ini. Bukankah kami telah memberikan bantuan yang besar kepada Tuan? Zuo Fan berseri-seri. Zhao Chen menatap matanya, masih terlihat gelisah. Anjing-anjing ini mungkin salah, tapi hanya saya yang boleh menghukum mereka, dan bukan orang luar. Dengan matinya mereka, kekuatanku melemah. Lalu bagaimana cara saya menanganinya? Kaisar Iblis, Tuan, keluarlah yang lama, masuklah yang baru. Tidak ada masalah sama sekali jika mereka pergi, tidak ketika kamu memiliki klan Luo untuk mengisi kekosongan itu, hahaha. Zuo Fan tersenyum aneh, sambil membungkuk. Kepala klan kami mengagumi kepahlawanan Kaisar Iblis, ingin berdiri di antara 8 kaisar sejak muda. Jadi kami datang untuk bergabung dengan Anda. Saya meminta Kaisar Iblis memberi kami tempat. Tentu saja kita tidak akan seperti 2 orang bodoh itu, karena kita jauh lebih unggul dari mereka dalam segala hal, baik dalam kekuatan maupun penanganan. Dengan cara ini, mereka tidak mati terhadap orang luar, tetapi membuang kotoran sebagai pengganti Tuan. Zhao Chen gemetar keras, terengah-engah. Kamu ingin perlindunganku? Tentu saja, tidak ada imbalan tanpa usaha. Itulah sebabnya kami berusaha keras untuk menunjukkan hasil kami dan menerima perlindungan dari Tuan. Tangan Zuo Fan bersinar dan mengeluarkan kertas tua. Dia menawarkannya dengan 2 tangan, membuat Zhao Chen melompat kegirangan. Peta Laut Nether. Ya, kami tahu Tuan menginginkannya dan melewati neraka dan air pasang untuk memberikannya kepada Tuan. Zuo Fan tersenyum, menatap kepala mengerikan itu dengan cemoohan. Juga, ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan kegunaan kita kepada Tuan. Keduanya kehilangan nyawa dan tidak bisa mendapatkannya sementara kami mendapatkannya. Saya yakin Tuan akan senang menerima kami. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum liar, tapi kemudian dia ragu-ragu. Mengapa kamu memilihku dari 8 kaisar? Dan jangan bilang itu karena kekaguman atau ucapan berbunga-bunga. Saya ingin kebenarannya. Tuan Kaisar Iblis adalah orang yang memiliki banyak nilai. Saya tahu kami membuat pilihan yang tepat. Keduanya berbagi anggukan sebelum Zuo Fan menoleh ke Zhao Chen. Saya akan jujur, klan Luo telah bersembunyi di Joy Town selama ribuan tahun. Untuk keluar dari lubang itu, kami membutuhkan seorang kaisar di pihak kami. Kami harus membuat pilihan di antara mereka. Tuan juga dapat melihat bahwa dengan kekuatan kami, akan mudah untuk mendapatkan bantuan kaisar. Yang pertama menarik perhatian kami, tentu saja, adalah kepala 8 kaisar, Kaisar Pedang. Sayangnya, Kaisar Pedang memiliki tuntutan tertinggi dan kekuatan terbesar. Seperti kata pepatah, lebih baik menjadi pemimpin di antara manusia daripada menjadi penggerutu di antara raksasa. Kami takut tidak punya ruang untuk tumbuh di bawah Kaisar Pedang, jadi kami menyerah. Sedangkan sisanya, mereka semua berusia lanjut dan terpuruk, bertele-tele dan ketinggalan zaman, hampir tidak mampu membantu kita bangkit di tengah masyarakat mereka. Hanya Kaisar Iblis, dengan keberanian mudamu, yang merupakan pilihan sempurna untuk bekerja, tangan kananmu. Tip, Anda dapat menggunakan tombol keyboard kiri, kanan, A dan D untuk menelusuri antar bab. 1212. Zhao Chen menyetujuinya sambil mengangguk, gembira mendengar pujian itu. Mata yang bagus. Saya melihat kepala klan Anda adalah orang yang terpelajar. Aku bukan orang yang suka menyombongkan diri, tetapi di antara 8 kaisar, hanya aku yang memiliki kekuatan dan hak untuk menjadi kepala di antara semua kaisar. Hanya masalah waktu sebelum Kaisar Pedang yang jompo akan digantikan. Itu juga yang dikatakan kepala klan kita, meskipun ya, kami membunuh 2 anak buah Tuan dan pergi ke kaisar lain akan membuat kami aman, meski hanya untuk sementara sebelum kami menerima balasan Anda. Menjadi sasaran murka Kaisar Iblis bagaikan seekor ular beludak yang mengintaimu. Kita tidak akan pernah bisa tidur sekejap pun. Hanya di bawah perlindungan Tuan, kami bisa menjadi teman dan menyelesaikan permusuhan ini. Zuo Fan menghela nafas. Terlepas dari segalanya, pilihan terbaik kita adalah Kaisar Iblis. Zhao Chen menatapnya lama-lama. Pemikiran bagus dan analisis sempurna. Ya, Anda telah membuat pilihan yang tepat dengan datang ke sini dengan kepala bodoh ini. Namun, siapakah yang memunculkan taktik brilian ini? Mata Zhao Chen bersinar, agak bersemangat.
Kaisar Iblis, Tuan, pengurus Zuo adalah orang kepercayaan kepala klan kami. Dengan dia membantu kepala klan di setiap langkah, tugasnya hanyalah membantu kepala klan mengambil keputusan. Itulah aba-aba Bali Yuyu dan dia maju ke depan sambil menangkupkan tangan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Tolong, saya hanya memberikan nasihat sederhana. Kepala klan yang mengambil keputusan akhir. Steward Zuo, terimalah penghargaan yang pantas. Sebagai seorang kultivator bon tempering, berdiri di samping kepala klan hanya mungkin dilakukan dengan menunjukkan bakat Anda yang mengesankan. Bali Yuyu mengejek, Kaisar Iblis, Tuan, tolong abaikan kultivasi Steward Zuo yang remeh, karena di klan Luo, dia bahkan memiliki telinga kepala klan. Kalau tidak, kecenderungan kepala klan akan mengarah pada Kaisar Pedang dengan begitu banyak penjaga klan kita yang berlatih pedang. Zhao Chen menatap tajam ke arah Zuo Fan, baru kemudian menyadari bahwa dia sedang menghadapi serangga. Terlepas dari tingkat kultivasinya yang rendah, pria itu sebenarnya berada pada posisi yang sangat baik. Ini semakin membuktikan bahwa bakatnya ada di tempat lain. Dari apa yang wanita katakan, pria itu pastilah seorang pemikir yang mendalam. Terkutuklah, itulah bakat yang aku rindukan. Zhao Chen berjalan ke depan sambil meraih tangan Zuo Fan sambil tersenyum. Hahaha, sangat jarang menemukan ahli strategi sejati akhir-akhir ini, Steward Zuo. Aku benar-benar membutuhkan seseorang sepertimu untuk Gunung Iblis. Menyerahkannya pada orang-orang bodoh itu akan menghancurkan warisannya selama ribuan tahun. Kaisar Iblis, Tuan, Anda terlalu baik. Lalu klan Luo. Jangan katakan apa-apa lagi. Dari 20 pengawal iblis, 36 kota, dan 64 klan, saat kamu menggantikan iblis berwajah 1000, kamu akan berada di atas mereka semua. Zhao Chen menepuk dadanya, bersumpah. Saya akan menyatakan klan Luo sebagai rakyat setia saya, dengan Steward Zuo sebagai tangan kanan saya. Siapapun yang menyentuhmu akan membuatku murka. Kaisar Iblis, bukankah seharusnya kepala klan yang menduduki posisiku? Apa bedanya? Anda membantu Luo Clan Head dan dia membantu saya. Bukankah semuanya sama saja? Mengapa menjadi begitu rumit? Itu di luar kewenanganku. Bukankah seharusnya Tuan memanggil kepala klan terlebih dahulu? Apa gunanya? Apa yang saya katakan berlaku. Penjaga, siapkan pesta untuk menyambut Steward Zuo. Gunung Iblis bersorak selama 3 hari berikutnya, dengan Zhao Chen menyambut Zuo Fan dengan baik. Dia juga menyatakan ke seluruh tempat suci bahwa klan Luo jatuh bersama Gunung Iblis. Klan Luo menjadi pemimpin dari 20 pengawal iblis dan Zuo Fan menjadi penasihat pribadi Zhao Chen. 10 hari berlalu dan Zhao Chen memberikan 20 kota di bawah pengawasan klan Luo. Zuo Fan dan Bai Li Yuyu kemudian berpamitan dari Kaisar Iblis, untuk membantu klan Luo menangani transisi. Meninggalkan gunung, Zuo Fan melihat kembali ke puncak yang subur dan menghela nafas. Saya dulu sendirian, hanya dengan beberapa barisan yang menjaga gunung. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat hari di mana tempat itu akan ramai, bukan lagi surga masa lalu. Sebaliknya, anak itu tidak berubah, masih berjuang untuk mendapatkan kekuasaan seperti orang lain. Kalau dipikir-pikir di masaku, bahkan tanpa wilayahku sendiri, aku masih menjadi kepala 8 kaisar. Bodoh, apa yang kamu lakukan setelah melakukan begitu banyak hal? Anda tidak membawa apa-apa selain rasa malu bagi gunung yang terkenal ini. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan di bawah sayapnya? Bali Yuyu menjawab, bukankah kita harus menggunakan orang lain untuk menghabisinya? Sekarang kami bekerja untuknya, kami berada di bawah pengawasan anak buahnya dan tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Zuo Fan menyeringai, dalam perang kamu harus memberi dulu baru menerima. Setiap orang atau faksi pada akhirnya akan hancur dari dalam, dan pengaruh luar tidak banyak berpengaruh pada nasibnya. Kami sekarang seperti belatung di dalam rumahnya, memakan semua yang dimilikinya. Bukankah ke-20 kota itu membuktikannya? Hahaha. Zuo Fan berjalan dengan percaya diri. Bali Yuyu mengikutinya dengan tatapan lembut. Di kota judi, berita mengejutkan tentang bergabungnya klan Luo dengan Kaisar Iblis terdengar di telinga semua orang. Di istana penguasa kota kabut, Kaisar Judi memegang slip giok di balik tirai. Klan Luo benar-benar menjadi pengawal iblis pertama Kaisar Iblis. Ini terlalu membingungkan, hampir tidak bisa dipercaya. Kaisar Judi, mereka pasti menawarkan peta itu untuk meredam kemarahan Kaisar Iblis. Tidak, Kaisar Judi melambai, mengamati penguasa kota dari balik tirai. Saya tahu emosinya dengan baik, ceroboh, keras kepala, dan cepat marah. Yang paling bisa diperoleh klan Luo dari kesepakatan itu adalah bertahan hidup, bukan menjadi pengawalnya, bahkan menjadikannya kepala dari 20 pengawal iblisnya. Sama sekali tidak masuk akal bagi pria yang gegabah dan pemarah untuk berubah dari marah ke gembira begitu saja. Terutama Kaisar Iblis itu. Apakah itu berarti klan Luo mendapat status tinggi di Gunung Iblis melalui cara lain? Pastinya,
Bahkan dengan memberikan peta tanpa rasa permusuhan, mereka tetap tidak akan ditempatkan setinggi itu. Kesepakatan itu sangat buruk. Kaisar Judi memicingkan matanya. Apakah Kaisar Iblis juga menyebutkan dalam pernyataannya bahwa dia menjadikan pengurus klan Luo sebagai tangan kanannya? Ya, itu dia, tapi ini sangat aneh. Klan Luo sekarang adalah penjaga iblis pertama dan perwakilannya haruslah kepala klan mereka, bukan pengurusnya. Kalau begitu semuanya pasti ada hubungannya dengan pramugara itu. Kaisar Judi tersenyum. Betapa lucunya, pengurusnya sangat menarik. Teman-teman, jangan pernah tinggalkan dia dari pandanganmu. Saya ingin mengetahui sepenuhnya keahliannya dan keajaiban apa yang dia bawa, hahaha. Ya, ruangnya melengkung. Di ruangan gelap, dua bayangan duduk berhadapan. Apakah kamu mendengar? Klan Luo arogan yang berada di kota Judi mendapat perlindungan Kaisar Iblis. Dan, bukankah kita akan bertindak? Tentu saja, tapi segala sesuatu tentang klan Luo itu aneh. Apapun bisa terjadi. Apa hebatnya munculnya klan tanpa nama? Kaisar Iblis membuat kami kehilangan separuh tanah kami. Kita harus mengambilnya kembali, atas gelar kita sebagai kaisar. Saya mendengar bahwa 7 gunung suci bermaksud untuk pindah ke 8 kaisar. Salah satu yang lebih lemah bahkan mungkin akan digantikan. Kemudian, pria itu ragu-ragu. Baiklah, jika kita harus menyerang, kita akan mengejar Kaisar Iblis. Klan Luo ingin memiliki pelindung untuk melebarkan sayapnya tetapi mereka membuat pilihan yang salah. Di Ruby Cloud Sekte, seorang wanita berusia 40-an duduk di kursi utama sambil memegang kertas kuning sambil meringis. Adik perempuan, apakah kamu yakin ini salinan peta Laut Nether? Pastinya, lihat saja garis-garis samar dan lanskap yang memudar. Tidak ada kuas yang bisa meninggalkan karya seni seperti itu. Mei Sangu tampak bangga saat menjelaskan. Murid-muridnya menganggukkan kepala, bahkan Chu Qingcheng. Mei Sangu dengan senang hati memberikan penghargaan kepada Chu Qingcheng. Kakak senior, ini semua berkat Qingcheng yang menggunakan perangkap madu untuk membuat anak itu melupakan semua bahaya dalam membuat salinan ini. Bibi senior, itu bukan jebakan madu. Bukankah kita sudah membereskannya? Chu Qingcheng tersenyum sambil memohon padanya. Tuan, Zuofan berkata dia ingin saya meninggalkan sekte dan menjalani kehidupan normal. Omong kosong. Anda adalah pilar sekte ini. Kamu tidak bisa pergi begitu saja dengan pria manapun yang berbicara kepadamu. Mei Sangu memelototinya. Chu Qingcheng menjadi cemas. Tapi Bibi senior, kamu jelas-jelas berjanji. Apa? Aku hanya mengatakan kami akan kembali untuk melapor pada kakak perempuan senior. Jika dia tidak setuju, itu saja. Anda, cukup. Melihat mereka semua memerah, wanita itu mengangkat tangan. Terlepas dari perangkap madu atau Qingcheng menjanjikan anak laki-laki itu tidak penting lagi. Peta ini palsu. Palsu. Itu tidak mungkin. Lihat garisnya. Tidak dibuat oleh manusia, kan? Wanita itu mencibir. Menjadi sombong ketika orang lain membodohimu dengan sangat buruk. Tidak ada manusia yang membuat peta itu, benar, tetapi juga tidak benar, karena tidak ada kuas yang digunakan. Mei Sangu berkedip bingung. 1213. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Kalian semua, berada di tempat yang tinggi membuatmu melupakan sifat dasar manusia. Sifat dasar, bukankah orang biasa makan, minum, dan buang air besar? Dia melemparkan kertas kuning ke tangan Mei Sangu sambil tersenyum. Ingat ketika membesarkan Qingcheng bahwa dia menggambar peta yang sama hingga 4 kali sehari. Dan baunya, tidak pernah menjadi tua, hahaha. Apa? Mei Sangu mengendus salinan itu lagi, akhirnya sampai pada sebuah wahyu yang mengejutkan. Kakak senior, maksudmu hajingan sialan itu buang air di kertas ini? Bagaimana menurutmu? Ini benar-benar keterlaluan. Mei Sangu membalik, menjentikkan tangannya secepat kilat, merobeknya hingga berkeping-keping di tanah. Membayangkan telah memperlakukan makhluk busuk itu sebagai harta karun selama berbulan-bulan, menelusuri setiap garis mistis dan membuat tangannya berbau busuk, dia terjatuh dan mengosongkan perutnya saat itu juga. Fang Min dan para murid mengendus tangan mereka sendiri dan tidak sabar lagi untuk mencuci tangan. Mereka wanita anggun, namun harus menyentuh hal-hal kotor dan menjijikkan seperti itu. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya tak percaya. Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak akan berbohong padaku. Kenapa dia menggunakan benda seperti itu untuk mempermainkanku? Gadis bodoh, dia hanya main-main dan tidak pernah benar-benar peduli padamu sedikit pun. Anda masih terus memainkan perangkap madu, padahal yang lain malah mempermainkan Anda. Kamu bahkan berani melibatkan kami, betapa tidak berharganya. Fang Min meludah. Chu Qingcheng menunduk, hatinya hancur karena sakit hati. Saat pertama kali meninggalkan sekte, pria pertama yang dia rasakan adalah Zuofan. Mereka sangat serasi, ingin tetap seperti ini, tetapi ternyata Zuofan mempermainkannya. Dia bisa saja mengatakan peta itu tidak bisa disalin. Kenapa dia harus berbohong padaku?
Apakah kakak perempuan senior benar, bahwa dia hanya memanfaatkanku dan tidak pernah benar-benar peduli? Bagaimana saya bisa begitu bodoh untuk tidak melihatnya? Di kota judi, dia punya begitu banyak wanita cantik, jadi kenapa dia malah peduli pada gadis biasa? Saat pandangannya yang suram berubah menjadi sedih, hati Chu Qingcheng tenggelam. Wanita yang duduk di kursi utama terbatuk. Qingcheng, pria itu pelin-pelan, jadi jangan biarkan mereka mengganggumu. Anda mempunyai takdir bersama Anda dan jauh lebih baik tanpa orang-orang bodoh itu. Fokus pada kultivasi. Chu Qingcheng mengempis dan mengangguk lemah saat air mata membasahi matanya. Kakak senior, aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar, membiarkan beberapa bocah nakal mendapatkan yang terbaik dariku di usiaku dan bahkan membawa kekotoran seperti itu kembali ke sekte. Saya pantas dihukum. Mei Sangu tampak malu. Wanita itu menghilangkan kekhawatirannya. Kami memiliki pengalaman ribuan tahun, membuat kenangan masa kecil kami menjadi kabur. Para murid juga berakal sehat untuk tidak menghadapi peristiwa seperti itu. Itu hanya terlintas dalam pikiranku karena aku telah menjaga Qingcheng selama bertahun-tahun. Dia adalah muridku yang terkasih, membuat kenangan ini lebih dalam, hahaha. Tuan, Chu Qingcheng tersentuh. Tidak dapat mengatasi kesedihan di dalam, dia mulai menangis. Fang Min mendengus iri. Sialan gadis ini, membuat ulah. Dia tidak membantu sekte itu sedikit pun namun Tuan masih memperlakukannya dengan sangat baik. Kemana perginya keadilan? Mei Sangu semakin marah dan meraung. Bodoh sekali. Kakak senior, aku akan mengejarnya dan menempatkan dia di tempatnya atau dia akan menganggap Ruby Cloud Sekte adalah penurut. Wanita itu membelai rambut Chu Qingcheng, matanya berkedip. Pemimpin sekte, Gunung Iblis membuat deklarasi ke seluruh domain suci. Sebuah suara tajam datang dari luar dan seorang gadis melayang masuk untuk memberikan slip giok. Wanita itu mengambil slip giok dan berteriak, "Sangu, kamu tidak perlu pergi. Dia tidak bisa disentuh." Apa? Lihatlah dirimu sendiri. Dia dan klan Luo sekarang adalah orang-orang yang disayangi Kaisar Iblis. Mengejarnya berarti berperang. Apa? Mei Sangu mengambil slip giok itu dan membacanya sekilas, wajahnya marah. Sial, mereka pasti telah memberikan peta laut Nether yang asli untuk statusnya sehingga anjing itu akan memiliki majikan. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya sekarang. Fang Min dan yang lainnya terkejut. Klan Luo sungguh bekerja dengan cepat, mendapatkan perlindungan Kaisar Iblis dalam waktu sesingkat itu. Pemimpin wanita itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, mereka tidak akan aman dalam waktu lama. Saat pelindung mereka jatuh, kami akan menangkap mereka dan membuat mereka membayar Qingcheng. Apa? Yang lain berkedip ragu. 3 bulan kemudian, Zuofan menangani peralihan 20 kota yang diberikan Zhao Chen kepada klan Luo yang kebetulan berada di bawah 2 kota yang dia bunuh. Akan selalu ada masalah ketika perubahan seperti itu terjadi, dari orang-orang bodoh yang berusaha mengambil alih atau orang-orang yang terlalu berambisi. 3 bulan untuk menyelesaikan semua itu tidaklah cukup. Namun, klan Luo bergerak dengan kekuatan dan kecepatan. Ditambah lagi dengan Murong Lie, Liu Mubai dan para raja pedang lainnya, semua masalah menjadi sepele. Ke-20 kota itu jatuh ke tangan mereka, akhirnya menjadikannya wilayah kedua klan Luo di domain suci, ribuan kali lebih besar dari kota Joy. Itu tidak dimaksudkan untuk bertahan lama, karena setelah klan Luo memulai operasinya, mereka menemui masalah besar. Perang 3 Kaisar. Steward Zuo, kota Featherwind telah memperhatikan aktivitas mencurigakan di luar temboknya. Seorang penjaga membungkuk di depan Zuofan. Zuofan mengerutkan kening. Kota Featherwind terletak di sebelah tanah Kaisar Hantu. Apakah Kaisar Hantu dan Kaisar Falcon bersiap untuk pindah? Kakak Zuo, apakah kita bertindak? Luo Yunhai datang untuk bertanya. Luo Sifan berbicara dengan bangga. Biarkan mereka mencobanya. Kita tidak perlu takut dengan Kaisar Iblis yang mengawasi kita. Klan Luo bukan satu-satunya yang bertarung dalam hal ini. Kami punya bala bantuan. Tidak terjadi. Zuofan memelototi keduanya. Kamu menganggap dirimu terlindungi dan ingin melawan mereka. Bahkan dengan punggung tertutup, anggota klan Luo kitalah yang akan mati di luar sana. Mengapa kita harus menanggung kerugian sebesar itu? Luo Yunhai mengangguk. Aku bisa memahaminya, tapi kita berada di perbatasan wilayah Kaisar Iblis. Apakah kita harus mundur jika tidak menyerang? Mundur akan merusak kesempatan langka untuk terlibat dalam konflik 8 Kaisar. Kemudian, dapatkan yang terbaik dari 2 dunia dengan menyaksikan mereka saling membantai. Dendam ini ada di antara mereka bertiga dan kita bisa tetap jelas. Bagaimana pertanyaannya? Zuofan merenung dengan tatapan berkedip. Orang lain menyerbu dengan slip batu giok baru. Pelayan Zuo, Kaisar Iblis Zhao Chen meminta kehadiran Anda. Aku juga akan pergi menemuinya. Zuofan menyeringai, mengambil slip giok dan berangkat ke Gunung Setan bersama Bali Yuyu, membutuhkan waktu 3 hari untuk tiba. Pengawal iblis mengenal mereka dan membiarkan mereka masuk. Di aula, mereka membungkuk di hadapan Zhao Chen. Salam, Kaisar Iblis.
Pelayan Zuo, silakan duduk. Zhao Chen dengan tidak sabar menunjuk ke kursi. Pelayan Zuo, saya yakin Anda sekarang sudah tahu mengapa saya memanggil Anda, setelah mengambil alih 20 kota yang saya berikan kepada Anda. Zuo Fan mengangguk. Pasukan Kaisar Hantu menunjukkan peningkatan aktivitas. Mereka punya pikiran buruk. Bukan hanya itu, tapi mereka ingin menyelesaikan masalah sejak bertahun-tahun lalu. Zhao Chen mendengus dan menjentikkan tangannya. Orang-orang Kaisar Falcon juga bertindak di sisi lain. Keduanya pasti merencanakannya untuk menjepitku. Apa mereka yakin bisa mengalahkanku dengan ini? Steward Zuo, saya memanggil Anda untuk menanyakan bagaimana klan Luo menangani 20 kota. Apakah kamu siap untuk memblokir pasukan Kaisar Hantu? Zuo Fan berhenti sejenak. Tuan Kaisar Iblis, klan Luo masih baru di sini, berjuang untuk mengendalikan semua preman lokal. Sekarang musuh datang dari luar, mendapatkan kendali penuh hanya dalam 3 bulan itu sedikit. Baiklah, aku tahu kemana tujuanmu dengan ini, tapi melarikan diri dari perang ini adalah hal yang mustahil. Sekarang berapa banyak pria yang Anda butuhkan? Aku akan memberikannya padamu. Aku ingin memberitahu mereka bahwa meskipun keduanya melawanku, aku akan tetap menghancurkan mereka. Mereka ingin menyelesaikan semuanya. Mereka jauh dari layak. Mata Zhao Chen bersinar karena kekejaman. Zuo Fan bergumam. Tuan Kaisar Iblis, menurut pandangan saya, menghindari perang adalah pilihan terbaik. 1214. Mengapa kamu berkata begitu, pramugari Zuo? Zhao Chen mengerutkan kening. Zuo Fan tersenyum sambil berdiri, mengambil beberapa langkah. Saat 2 orang bertarung, yang ketiga mendapat hadiahnya. Tuan Kaisar Iblis memang heroik, tapi melawan 2 orang lainnya kemungkinannya tidak menguntungkan. Anda bahkan mungkin menang, tetapi kerugiannya akan sangat parah dan pada akhirnya berubah menjadi kerugian. Sementara kaisar lainnya akan menggunakan kesempatan ini untuk merebut tanah tuan. Singkatnya, perang hanya akan membawa dampak buruk. Seperti dalam perang antara Kaisar Falcon dan Kaisar Hantu, apa yang dilakukan tuan? Kamu pikir aku tidak mengetahuinya? Zhao Chen menghela nafas. Bukan aku yang memulai pertarungan ini, tapi 2 kakek tua lainnya mendatangiku. Tidak bertahan sama saja dengan menyerahkan tanah, tidak hanya kehilangan wilayah tapi namaku juga. Karena dunia melihatku lemah, tak seorang pun akan meminta perlindungan padaku. Zuo Fan mengangguk. Ya, dengan tidak berperang, kerugiannya akan lebih besar, menjadikan perang sebagai suatu keharusan. Namun, bukan tuan yang harus bertarung. Kalau begitu, siapa lagi? Mereka datang khusus untuk melawanku. Biarkan mereka yang bersembunyi dari pinggir lapangan bertarung. Itu taktik terbaik. Zuo Fan tersenyum licik. Siapapun yang bergabung harus menderita. Mengapa Tuan tidak membiarkan para penonton itu ikut serta sementara Anda menggantikan mereka sebagai pihak ketiga? Zhao Chen memulai. Kamu ingin aku mencari sekutu. Tapi siapa yang akan membantuku pada saat seperti itu? Ada 2 kaisar yang datang juga. Setiap sekutu yang saya temukan, jika saya menemukannya, paling tidak akan memberikan pidato yang muluk-muluk hanya untuk tidak hadir ketika perang dimulai. Kaisar Iblis, Tuan, dia tidak mencari sekutu, tapi musuh. Anda bertarung bersama sekutu, tidak seperti musuh. Mereka melakukan pekerjaan sementara kita menonton tanpa mengangkat satu jari pun. Steward Zuo, apakah kamu waras? Zhao Chen menatap tajam lalu berkata, hahaha, Steward Zuo, di mana kita bisa menemukan Nimrod seperti itu? Saya tidak tahu satupun di antara 8 kaisar yang sebodoh itu menyia-nyiakan kekuatannya. Zuo Fan tersenyum. Tentu saja tidak ada orang yang cukup bodoh untuk melakukannya, dan merekrut musuh ada harganya, bahkan 8 kaisar. Berapa harganya? Zhao Chen bertanya. Seringai Zuo Fan melebar, menekankan setiap kata. Kaisar Iblis, apakah Anda berhasil menguraikan peta Laut Nether? Kamu ingin memberikan petanya? Tidak mungkin. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menyangkal gagasan seperti itu. Peta Laut Nether adalah satu-satunya petunjuk menuju tahta pencerahan penguasa Nether. Ini sangat berharga. Mengapa saya harus menyerahkannya? Bagaimana jika mereka menguraikannya? Peta ini terlalu sulit untuk diungkap oleh mata awam. Kaisar Judi tidak akan berani bertaruh sebaliknya. Kami juga tidak akan menggunakan peta asli, melainkan salinannya. Hal yang sebenarnya akan tetap ada pada Tuan. Tidak, bagaimana jika mereka masih bisa memecahkannya? Kita hanya bisa mengutak-atiknya, sehingga menjadi tidak mungkin. Merusaknya dan mereka tetap tidak menyadarinya. Kaisar Iblis, Tuan, tolong keluarkan petanya dan izinkan saya melihatnya. Zuo Fan membungkuk. Menyipitkan mata, Zhao Chen akhirnya mengalah dan mengeluarkan peta itu setelah jeda yang lama. Zuo Fan mendekat dengan santai dan menunjuk. Tuan, peta ini memiliki lingkaran hitam yang tak terhitung jumlahnya. Yang harus kita lakukan hanyalah menambahkan lebih banyak di sini sambil membawanya ke sana saat kita membuat salinannya. Tidak ada yang akan mengetahuinya, bahkan Kaisar Judi pun tidak.
Sudut kanan dan kiri juga serupa jadi kita bisa menggantinya saja. Meski disandingkan dengan aslinya, siapa yang akan memperhatikan? Anda bisa menatapnya sampai Anda menjadi buta dan tetap tidak dapat memahaminya. Zhao Chen mengangguk dan berseru. Taktik Steward Zhuo sangat cerdik. Dengan beberapa perubahan halus pada peta yang sudah sulit dipahami, tidak ada yang akan menyadarinya. Sekarang kita punya tawar-menawar, mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, hahaha. Hanya saja, dengan siapa kita harus membuat kesepakatan? Dengan siapa yang paling mendambakan peta itu? Zhuo Fan melangkah. Di kota perjudian, Kaisar Perjudian melemparkan peta itu ke dalam taruhan sehingga dia tidak akan menghargainya, atau mungkin dia sudah memiliki salinannya. Perwakilan lain mungkin menginginkan peta itu, hanya 2 orang yang menginginkannya. Ruby Cloud Sekte mencoba menggunakan perangkap madu pada saya untuk memberi mereka salinannya. Perwakilan Kaisar Pedang bahkan memotong jari kakinya sendiri dalam pertaruhan tersebut. Berbicara dengan mereka akan jauh lebih berhasil. Zhao Chen mengangguk setuju. Tuan benar-benar cerdas. Aku beruntung memilikimu. Saya akan segera menghubungi keduanya. Sebentar. Zhuo Fan turun tangan. Tuan Kaisar Iblis, tidak perlu terburu-buru. Semua orang mengetahui keadaan kita, dan pasti akan mengajukan tuntutan berat jika kita mendatanginya dengan membawa peta. Perhatikan saran saya, Tuan, dan mereka akan dengan senang hati bekerja untuk kami. Wajah Zhao Chen berkedut, menatap lama ke arah Zhuo Fan. Memiliki Tuan bersamaku seperti mendapatkan permata. Lalu aku akan menyerahkan aliansi yang luar biasa ini kepada Tuan. Hanya melakukan tugas saya, Tuan. Zhuo Fan membungkuk, bertukar beberapa kata lagi dan pergi bersama Bali Yuyu. Tujuan pertamanya adalah Ruby Cloud Sekte, tempat Chu Qingcheng berada. Kesepakatan yang gagal di kota judi akan selesai kali ini. Suara mendesing. Sesampainya di depan wilayah Ruby Cloud Sekte, selusin gadis menghalangi jalan mereka, dengan Fang Min memimpin. Zhuo Fan mencibir, berteriak. Gadis, beritahu mereka bahwa aku mewakili Kaisar Iblis dan datang menemui permaisuri memikat untuk urusan penting. Busuk, sepertinya kami belum muak dengan trikmu terakhir kali. Sekarang Anda berani datang ke Ruby Cloud Sekte. Kamu ingin mati. Fang Min mendengus, bersiap untuk menyerang Zhuo Fan. Saudari, robeklah hajingan sombong ini. Ya, gadis-gadis itu menyerang, mengincar Zhuo Fan. Tekanan berat menimpa Zhuo Fan, seorang kultivator bon tempering, yang pasti akan meratakannya. Suara mendesing. Bali Yuyu melintas di depan, mengirimkan gelombang pedang es ke arah mereka. Bam! Selusin gadis itu batuk darah dan terlempar seperti lalat. Mereka harus berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka karena Bali Yuyu bersikap lunak, atau tidak akan ada lagi yang tersisa dari mereka. Bali Yuyu mencibir dan Zhuo Fan melangkah maju. Saya mewakili Kaisar Iblis. Menyerang saya berarti menyerang tuanku. Apakah Ruby Cloud Sekte ingin berperang dengan Devil Mountain? Kaisar Iblis terpojok, bisakah dia menghemat energi untuk melawan musuh lain? Nada mengejek datang, diikuti oleh sosok yang dikenalnya, Zhuo Fan menyemangati. Jika bukan bibi senior Mei, bagaimana kabarmu? Kamu berani memanggilku seperti itu. Seperti yang dilakukan Qingcheng. Zhuo Fan berseri-seri tanpa rasa malu. Mei Sangu ingat Zhuo Fan memberinya hasil karya kotor itu dan mengutuk. Sialan, aku punya masalah yang harus diselesaikan denganmu untuk terakhir kalinya. Jadi kamu mengetahuinya. Di sini saya pikir penawarannya akan memakan waktu lama. Bali Yuyu mengejek. Telinga Mei Sangu bergerak-gerak, mengepalkan tinjunya. Dia tahu gadis itu lebih dari yang terlihat dan menang tidak akan mudah. Dia tidak bisa menempatkannya pada tempatnya. Zhuo Fan tertawa. Saya akan memberikan semua penjelasan yang Anda inginkan untuk kejadian terakhir. Masalah sebenarnya adalah sekarang. Aku mewakili Kaisar Iblis tetapi kamu hanya membiarkanku di depan pintu. Dan bagaimana dengan itu? Pelayan terbaru Devil Mountain hanya tahu cara menyalahgunakan statusnya. Mei Sangu, apa bedanya denganmu? Zhuo Fan sangat serius. Menjadi wakil Kaisar Iblis bukanlah sesuatu yang hebat, tapi itu bukan hakmu untuk mengatakannya, karena kamu tidak layak. Saya perwakilan Kaisar Iblis, di sini untuk menemui pemimpin Sekte Ruby Cloud untuk membuat kesepakatan. Hanya pemimpin Sekte Anda yang dapat mengirim saya pergi, karena dia adalah Sekte Ruby Cloud. Bibi Senior Mei, apakah Anda mungkin perwakilan itu? Bukankah ini permainan kekuasaan? Apakah permaisuri yang memikat meninggal? Kenapa kamu? Wajah Mei Sangu berkedut karena marah, siap meledak. Dia tidak menginginkan apapun selain meratakan pria itu, tetapi satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah memendam amarahnya. Bali Yuyu bukan hanya seorang penjaga yang tidak dikenal sehingga dia tidak percaya diri untuk menang melawannya, sayangnya Zhuo Fan juga benar. Dia adalah perwakilan Kaisar Iblis dan ini melibatkan hubungan antara Gunung Iblis dan Sekte Ruby Cloud. Dia tidak punya hak untuk mengambil alih di sini. Sayang sekali, serangga bon tempering memiliki kekuatan seperti itu, tapi dia tidak.
Kemarahan Mei Sangu kembali berkobar. Berurusan dengan Zuo Fan seperti kehilangan 5.000 tahun umurnya. 1215. Bibi senior Mei, bunuh dia. Diam. Apakah kamu idiot karena tidak melihat aku tidak bisa? Fang Min mendesaknya, tapi Mei Sangu malah melampiaskan amarahnya padanya. Gadis bodoh, kamu pikir aku tidak mau? Zuo Fan menonton pertunjukan itu dengan seringai menghina. Suara mendesing. Sosok baru muncul di hadapan mereka dan Zuo Fan menangis kegirangan. Qing Cheng. Bibi senior Mei, Tuan mengundang mereka ke aula. Chu Qing Cheng sedingin es, hanya membungkuk pada guru dan segera pergi setelahnya. Zuo Fan mengetahui alasannya dan menggelengkan kepalanya. Menggunakan kertas bernoda itu pasti membuatnya marah. Bali Yuyu mendorong bahunya untuk menyatakan, apakah kamu tidak akan menjelaskannya? Tidak perlu, karena apapun yang dikatakan pada saat ini tidak akan sampai padanya. Zuo Fan tersenyum lebar saat dia berjalan di bawah bimbingan para gadis menuju sekte. Mereka mencapai aula kuno dengan seorang wanita dewasa duduk di kursi tinggi. Zuo Fan mengenalnya sebagai permaisuri 8 kaisar yang mempesona. Sudah lama tidak bertemu, nenek tua, gumamnya. Permaisuri yang memikat mengukurnya saat dia masuk, sambil tersenyum. Steward Zuo, tolong duduk. Senior permaisuri memikat. Zuo Fan menangkupkan tangannya, duduk di kursi bambu, dengan Bali Yuyu duduk di sebelahnya. Mei Sangu dan para murid berdiri di sisi permaisuri memikat, tidak pernah meninggalkan keduanya dari pandangan mereka. Steward Zuo berasal dari Joy Town. Namamu membawakanku kenangan yang tidak menyenangkan. Menyeruput tehnya, permaisuri mempesona berkata. Dia otoriter seperti Anda. Melihat Steward Zuo seperti melihatnya. Saya ingin tahu apakah ada hubungannya. Zuo Fan tersenyum. Kaisar Iblis mengatakan hal yang sama ketika dia melihatku, tapi aku lahir dan besar di klan Luo. Maaf telah mengecewakanmu, tapi nama itu diberikan oleh kepala klan sendiri. Oh, tidak apa-apa. Hanya mengingat seorang teman lama yang sudah lama berlalu. Teman lama, temanmu dan Kaisar Iblis. Zuo Fan berkata, saya cukup penasaran apakah dia sangat mirip dengan saya. Mengapa kedua senior memiliki reaksi yang sama? Mungkin teman lamamu pasti luar biasa. Saya ingin mendengar lebih banyak, hahaha. Permaisuri memikat menatap tajam dan menggelengkan kepalanya. Sama namun berbeda, hanya kesan pertama yang mirip. Teman kami tidak pernah bercanda, merenung dan gelap seperti es, seperti ular beludak. Steward Zuo tenang jika dibandingkan, ramah. Benarkah? Kaisar Iblis mengatakan hal yang sama, hahaha. Zuo Fan menyesap tehnya sendiri, matanya berkedip. Mirip namun tidak, tapi sebenarnya juga sama karena aku terlahir kembali. Zuo Fan berasal dari Kaisar Iblis Zuo Yifan tetapi pria itu sudah lama meninggal. Yang di depanmu hanyalah Zuo Fan, yang mengalami begitu banyak pengalaman di alam fana. Permaisuri yang memikat, kamu tidak akan pernah melihat gambaran masa laluku tidak peduli seberapa banyak kamu mengamatiku. Zuo Fan menyeringai dan meletakkan cangkirnya. Teh yang enak, kembang sepatu, dan air segar, menyejukkan hati dan menenangkan pikiran. Ini seperti Ruby Cloud Sekte, harum dan penuh dengan energi wanita. Pelayan Zuo tahu tehnya. Teh Gunung Ruby Cloud Sekte dikumpulkan oleh para gadis kami dengan ujung lidah mereka di awal musim semi, saat teh tersebut masih murni. Tidak ada tempat lain yang memiliki kualitas seperti itu. Ujung lidahmu, katamu. Zuo Fan mengangkat alisnya, melihat ke nampan teh. Yang mana milik Qing Cheng? Saya akan pesan 10 kilo, terima kasih. Gadis-gadis itu berpaling darinya ke Chu Qing Cheng, terkikik. Permaisuri yang memikat juga tersenyum. Chu Qing Cheng tersipu, memelototinya dan memperingatkannya untuk tidak bersikap sembrono. Zuo Fan masih melihat-lihat cangkir teh, mengabaikan tatapannya yang berapi-api. Pelayan Zuo sangat lucu. Kamu tidak seperti dia, hahaha. Sang permaisuri memikat berubah menjadi serius dan berbasa-basi. Kita sudah berbicara begitu lama namun aku belum tahu apa yang dilakukan perwakilan Kaisar Iblis di sini. Tidak berhasil dalam upaya mulianya, Zuo Fan meletakkan teh di sampingnya dan tersenyum. Tidak banyak, hanya tawar-menawar untuk didiskusikan dengan permaisuri yang memikat. Tawar-menawar, tepat. Zuo Fan menjadi serius. Permaisuri yang memikat pasti sudah mendengar sekarang bahwa Tuan akan bertarung dengan Kaisar Falcon dan Kaisar Hantu. Mereka sedang menguji keadaan sekarang, dengan niat buruk. Oleh karena itu, Kaisar Iblis ingin meminta permaisuri memikat untuk turun tangan dan menjadi penengah. Setelah sukses, hadiah besar menanti Anda. Alis permaisuri memikat bergetar. Jadi itu sebabnya kamu ada di sini. Kaisar Hantu dan Kaisar Falcon juga tidak mudah untuk dihadapi. Karena sifat mereka yang buruk, mereka hampir tidak memberi perhatian kepadaku. Satu-satunya alasan keduanya memulai perang ini adalah karena mereka kalah jumlah. Tapi permaisuri yang memikat, dengan tampil dan berdiri bersama Tuan, itu akan menjadi seri. Mereka tidak akan pernah mencoba apapun pada saat itu dan semua orang akan mundur.
Masyarakat akan beruntung bisa terhindar dari bencana seperti itu. Begitu, Kaisar Iblis menginginkan dukunganku untuk mengintimidasi mereka. Permaisuri memikat menyipitkan mata lalu menolak. Pelayan Zuo dapat kembali ke Kaisar Iblis, karena Sekte Awan Ruby tidak akan ikut serta dalam acara buruk seperti itu. Permaisuri yang mempesona, kami belum mengucapkan persyaratan kami. Mungkin itu sesuai dengan keinginanmu. Tidak perlu, melangkah masuk bisa memaksa keduanya untuk mundur, tapi bagaimana nanti? Kebencian mereka akan diarahkan padaku. Aku tidak berpikiran sempit untuk mengambil keuntungan sekecil itu dan membuat tidak disukai oleh dua kaisar. Permaisuri yang memikat melambai padanya. Pelayan Zuo, kamu boleh pergi. Suruh mereka berangkat, gadis-gadis. Para murid segera datang dan menawarkan. Silakan. Melihatnya dan kemudian pada Chu Qingcheng yang ragu-ragu, Zuo Fan mencibir. Dia mengangguk dan berdiri. Saya bekerja keras untuk meyakinkan Kaisar Iblis untuk memenangkan hati permaisuri yang memikat, tapi sayangnya, Nyonya kedinginan. Aku hanya perlu membahasnya dengan Kaisar Pedang dan membiarkan dia memiliki peta Laut Nether. Tunggu, permaisuri memikat berteriak mendengar kata-katanya. Apa yang kamu katakan, peta Laut Nether? Itu istilahmu, peta Laut Nether. Zuo Fan mengangguk, memang benar, tapi bukan yang asli, hanya salinan. Menyalin, kamu berani mengatakan itu. Mei Sangu membalik ketika hanya menyebutkan kata itu. Saya masih belum membayar Anda kembali untuk salinan terakhir yang Anda berikan kepada saya dan sekarang Anda membawa kain kotor Anda ke sini lagi. Permaisuri yang memikat tampak muram, menatapnya. Zuo Fan mencibir. Saya baru saja akan menyebutkan itu. Ketika saya mengajukan proposal, saya berkata saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menyalin peta jika Anda memberi saya Qingcheng. Tapi apa yang Anda lakukan? Kembali ke sekte dan biarkan aku menggantung. Aku tidak mudah tertipu seperti Qingcheng dalam mempercayai kebohonganmu. Tapi dia bersikeras untuk memilikinya atau dia akan dimarahi. Saya kemudian berjanji padanya dan memberinya peta. Zuo Fan membungkuk ke belakang, menjulurkan pinggangnya dengan sangat sugestif, nadanya mengejek. Bukankah ini peta juga? Meskipun bukan peta Laut Nether, tapi aku lebih suka kamu meludahiku daripada Qingcheng. Zuo Fan. Chu Qingcheng tersentuh dan tampak hatinya meleleh. Permaisuri yang memikat sangat serius. Dan sekarang, apakah petanya nyata kali ini? Tentu saja, Kaisar Iblis secara pribadi menawarkan kesepakatan itu sehingga kesepakatan itu pasti asli. Zuo Fan berteriak, Kaisar Iblis berencana untuk menyerang kepala 8 kaisar terlebih dahulu, Kaisar Pedang. Dia hanya perlu muncul dan dua lainnya akan dengan mudah mundur. Tapi aku merindukan Qingcheng dan berharap bisa memberikan bantuan pada Sekte Ruby Cloud, jadi aku membujuk Kaisar Iblis untuk mencari sekutu lain yang layak, dan merekomendasikan permaisuri memikat. Aku melakukan semua ini agar Qingcheng dan aku bisa bersama. Aku melakukan ini demi kepentingan pribadi, karena Kaisar Pedang sudah cukup untuk memaksa keduanya mundur. Jadi kenapa repot-repot membuat peta lain? Permaisuri yang memikat mengangguk. Bagaimana kita bisa yakin bahwa peta itu asli? Saat kami memberikan salinannya kepada Anda, kami juga akan membawa peta aslinya sehingga Anda dapat melihatnya sendiri. Anda juga dapat meminta Kaisar Perjudian untuk memeriksa kekurangannya. Kalau begitu, kami menyetujui usulan Kaisar Iblis. Permaisuri memikat berteriak dengan tekad. Karena ini melibatkan Kaisar Pedang, Kaisar Falcon dan Kaisar Hantu tidak akan mengarahkan kemarahan mereka padanya. Kaisar Pedang ada di sana untuk memimpin dan dia akan aman. 1216. Menjelang berakhirnya perjanjian, Zuo Fan dan Bali Yuyu mengucapkan selamat tinggal. Permaisuri memikat menyuruh seseorang mengantar mereka keluar, mendesak mereka untuk membicarakan detailnya nanti. Permaisuri mempesona menatap ke kejauhan begitu mereka pergi, sambil menghela nafas. Saya bisa mengerti mengapa seorang kultivator Bone Tempering mendapat posisi setinggi itu, dia memiliki bakat untuk itu. Kaisar Iblis yang gegabah bisa dikatakan sedang melonjak ke tingkat yang baru sekarang. Kakak senior, kamu percaya dia? Dari tawarannya, saya bukan hanya tidak bisa menemukan alasan untuk menolak, tapi saya juga kehilangan hak untuk menawar. Bocah nakal itu berpura-pura sebagai perwakilan Kaisar Iblis, tapi dia cukup mulus untuk membuatnya terlihat seperti kitalah yang menang dalam kesepakatan ini. Mata permaisuri memikat bersinar. Qingcheng tidak punya peluang melawan tipu muslihatnya, dia benar-benar terpesona. Sangu, awasi Qingcheng baik-baik. Jangan biarkan dia membawanya. Mei Sangu mengangguk. Kakak senior, saya tahu persis nilai Qingcheng. Aku tidak akan membiarkan bocah tak bernama itu menyentuh sehelai rambut pun. Permaisuri yang memikat mengangguk dan tersenyum. Di depan Ruby Cloud Sekte, sebuah teriakan tiba-tiba menghentikan keduanya untuk pergi. Tunggu, mengetahui sepenuhnya alasannya, Zuo Fan tersenyum sambil menoleh ke niatnya. Qingcheng, kamu tidak perlu mengirim kami pergi. Aku masih perlu mengunjungi Kaisar Pedang. Aku lebih suka bersamamu dan menjalani pernikahan, bahkan membesarkan bayi yang lucu. Sibuk.
Hentikan itu. Siapa yang pernah? Chu Qingcheng tersipu dan memelototinya. Kemudian dia berbisik, Zuo Fan, maafkan saya karena salah paham sebelumnya. Kupikir kamu hanya ingin. Perasaanku padamu tulus. Anda tidak perlu mengatakan apapun. Anda akan datang untuk melihatnya pada waktunya. Zuo Fan memegang tangan lembutnya dan mengecup pipi imutnya. Suatu hari aku akan membawamu pergi dari Ruby Cloud Sekte. Merasa pipinya terbakar, Chu Qingcheng tidak menunjukkan kemarahan, hanya menundukkan kepalanya. Dia mengangguk samar dan senyuman penuh kegembiraan. Zuo Fan mengucapkan selamat tinggal, pergi dengan tatapan tajam Bali Yuyu padanya. Chu Qingcheng memperhatikan mereka pergi, tatapannya yang dalam dipenuhi dengan emosi. 3 bulan kemudian, di pegunungan yang tinggi, 2 orang lewat. Menatap beberapa awan yang mengelilingi istana yang megah, Zuo Fan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Saya mewakili Kaisar Iblis dan meminta pertemuan dengan Kaisar Pedang. Suara mendesing. 30 orang mengepung mereka pada saat berikutnya, memegang pedang atau bilah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Zuo Fan tidak peduli, sementara Bali Yuyu menunjukkan rasa jijik. Kamu menyebutnya pedang. Zuo Fan, kamu berani datang ke sini ketika kita masih memiliki skor yang harus diselesaikan dari kota kabut. Sebuah suara yang familiar bergema ketika seorang pria keluar dari pengepungan. Zuo Fan menyeringai, menangkupkan tangannya. Jika bukan Tuan Muda Su Zhensheng, sudah lama tidak bertemu. Jangan berikan itu padaku. Su Zhensheng mencibir. Kamu hanya ingin terbunuh, bukan? Di kota perjudian, wilayah kekuasaan Kaisar Perjudian, kami tidak dapat menyentuhmu, namun kini disinilah kamu, di tanah kami sendiri. Anda praktis memintanya. Saudaraku, formasi pedang. Bunuh hajingan itu dan balas dendam pada Penatua Liu. Ya, orang-orang itu mengarahkan pedang mereka ke arahnya dan sebuah jaring ditembakkan agar keduanya dapat menebasnya. Bali Yuyu melintas di depan Zuo Fan, melepaskan kekuatannya. Guntur bergema saat aura pedang petir sedingin es menyebar kemana-mana. Boom! Setelah terjadi kontak, ledakan yang memekakkan telinga merobek langit. 30 pedang itu menjadi serpihan, mengotori tanah. Namun penggunanya tersentak karena ledakan kekuatan dan batuk darah. Mereka terbanting ke tanah, terlalu terluka untuk bangkit. Su Zhensheng memicingkan matanya karena terkejut, suaranya bergetar. Kamu berani mengangkat tanganmu di tanah Kaisar Pedang. Anda akan mendapatkan milik Anda, tandai kata-kata saya. Begitu aku mendapatkan paman seniorku, kamu mati. Dan, apakah mereka mewakili Kaisar Pedang Ao Changtian? Zuo Fan mencibir. Saudara Zhensheng, kamu harus mengerti, aku di sini atas nama Kaisar Iblis untuk berdiskusi dengan Kaisar Pedang. Sebagai murid Kaisar Pedang, bukannya mengantar kami masuk, kamu malah menyerang kami. Ini bukan hanya tidak menghormati Kaisar Iblis, tapi kamu telah mempermalukan Kaisar Pedangmu. Apakah murid-muridnya begitu sombong hingga mendapati dia berada di bawah mereka? Sekarang Anda bahkan tidak mengizinkan tamunya melihatnya. Apakah dia ditawan di sana? Kamu, Su Zhensheng tersedak, tidak dapat berbicara saat dia berkeringat. Benar, ini melemahkan otoritas. Itu tidak boleh sampai ke telinga Tuan atau aku akan mati. Suara mendesing. Wajah tua lainnya muncul kemudian, berpakaian putih dan memiliki sikap anggun. Padahal dia tidak punya kaki dan melayang. Tetua itu menatap mereka dengan pandangan gelap, sambil berteriak, Kaisar Pedang akan menemuimu. Terima kasih. Zuo Fan mencondongkan tubuh dan berjalan ke depan. Bali Yuyu menatap lelaki tua itu dan mengikuti. Penatua Liu, Su Zhensheng memulai, tetapi pria itu mengangkat tangan. Kaisar Pedang akan menangani semuanya. Orang tua itu memimpin dengan Su Zhensheng di sisinya. Keempatnya mencapai aula yang megah, dengan 18 pilar tinggi yang tampak seperti pedang dewa, megah dan megah. Di kursi tengah berdiri seorang lelaki tua berjanggut putih, wajah penuh bekas luka, dan tatapan tajam. Energi pedang yang sangat kuat. Bali Yuyu menjadi muram, mengepalkan tinjunya. Lelaki tua itu membuatnya merasa terancam, dalam bahaya kematian yang serius. Zuo Fan menyeringai. Kaisar Pedang Ao Changtian, kita bertemu setelah sekian lama. Apa yang terjadi akan terjadi. Dengan kepergianku, yang terbaik kedua selama 10.000 tahun akhirnya mendapatkan tahta, hahaha. Suara mendesing. Gelombang dingin melintas dan Bali Yuyu menangkap pisau dingin di antara jari-jarinya. Panjangnya 7 kaki, ditutupi pola naga yang rumit. Ujungnya mengarah langsung ke dahi Zuo Fan, hanya 1 inci dari membunuhnya. Itu terlalu dekat. Bali Yuyu tersentak, mengetahui itu untuk Zuo Fan. Dia kembali menatap Kaisar Pedang di kursinya. Dia juga menatapnya, lalu tertawa. Nak, keterampilan yang bagus. Siapa yang mengajarimu? Warisan keluarga. Bali Yuyu menatapnya dengan amarah di matanya. Apa maksud Kaisar Pedang senior dengan ini? Penatua Liu melayang di kursi di sebelah Kaisar Pedang, menatap keduanya dengan dingin. Su Zhensheng berdiri di sampingnya.
Kaisar Pedang memulai. Anak laki-laki itu mengambil kaki adik laki-lakiku dan berpikir bahwa menjadi wakil Kaisar Iblis akan membebaskannya dari perbuatan itu. Tapi kamu hanya akan meninggalkan tempat ini tanpa kakimu. Apa? Bali Yuyu memelototinya. Kamu ingin kaki Steward Zuo? Saya kira tidak demikian. Hahaha, kamu kehilangan hak apapun begitu kamu memasuki domainku. Aku ingin kakinya dan tidak lebih untuk menghormati bocah Kaisar Iblis itu, atau menurutmu aku akan berhenti di situ saja? Kekuatan Kaisar Pedang meledak, bersinar di wajah keduanya. Tekanannya menghantam seperti gunung, membuat mereka terkesiap bahkan Yuan Qi mereka pun melambat. Bali Yuyu panik di dalam saat keringat bercucuran. Mereka jauh dari mampu mengambil alih kekuasaan 8 Kaisar. 1217. Rasa haus darah yang mematikan menyelimuti mereka, seperti lautan jarum yang diarahkan ke jantung mereka. Bali Yuyu sudah membeku di tempatnya sekarang, sementara Zuo Fan mengambil langkah santai ke depan. Kami datang untuk memberimu peta Laut Nether. Kaisar Pedang segera menghentikan upaya balas dendamnya yang tiada henti, menatap tajam ke arah Zuo Fan. Apa itu tadi? Kaisar Pedang, kami datang untuk memberimu peta Laut Nether. Bunuh aku dan kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Menurutmu itu akan menyelamatkanmu? Pikirkan lagi. Kaisar Pedang menjentikkan tangannya, tapi kemudian dia kembali ke singgasananya sambil berteriak. Apa yang sedang kamu lakukan? Bicaralah sebelum aku kehilangan sedikit kesabaran yang tersisa. Zuo Fan menangkupkan tangannya. Kaisar Pedang, seperti ini. Anda pasti sudah mendengar bagaimana Kaisar Falcon dan Kaisar Hantu bergerak. Kaisar Iblis tidak takut pada mereka dan hanya ingin menyelamatkan rakyatnya dari kehancuran dan kesakitan yang tidak perlu. Karena itu dia meminta Kaisar Pedang untuk menengahi. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka jadi kamu datang merangkak ke arahku. Tidakkah menurut Anda menawarkan salinan daripada yang asli itu sedikit tidak tulus? Tanganku terikat. Sejauh ini yang bisa ditawar oleh Kaisar Iblis. Zuo Fan menghela nafas. Melihat Kaisar Pedang menolak lamaran itu, kami akan pergi. Keduanya membungkuk. Tunggu. Kaisar Pedang berteriak. Zuo Fan menoleh ke belakang. Ada lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda, Kaisar Pedang. Gunakan itu untuk memotong kakimu dan kamu bisa pergi dengan nyawamu. Kaisar Pedang menunjuk ke arah pedang yang dilemparkan Bali Yuyu ke tanah. Bali Yuyu meringis, menunggu sinyal Zuo Fan. Zuo Fan tersenyum dan menghela nafas. Dia menatap pedang itu. Kaisar Pedang, tidak bisakah aku menebus kesalahannya? Saya lebih suka tidak pergi tanpa kaki selama sisa hari-hari saya. Ini yang kamu dapat karena memotong kaki adik laki-lakiku. Saya tidak seramah yang Anda bayangkan. Kaisar Pedang, sudah kubilang padamu bahwa aku bisa menebus kesalahannya. Katakan saja padaku apa yang harus kulakukan, selain memotong kakiku. Apa yang kamu punya yang sebanding dengan kaki adik laki-lakiku? Di kota perjudian, Senior Liu memotong kedua jari kakinya untuk peta Laut Nether. Saya pikir menggunakan peta yang sama sebagai ganti kakinya akan bermanfaat. Saya yakin Senior Liu akan dengan senang hati menyerahkan kakinya hanya untuk mendapatkan peta. Orang tua itu menatap Kaisar Pedang dengan tatapan muram, sambil mengangguk. Kaisar Pedang berkata, kalau begitu serahkan, tapi bisakah kamu mengambilnya dari Kaisar Iblis? Bukan yang asli, hanya salinannya, jika Anda tidak keberatan. Menyalin. Kaisar Pedang melirik ke arah Liu yang lebih tua dan melihatnya mengerutkan kening lalu mengangguk. Apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu juga tidak palsu, kan? Tentu saja tidak. Saya punya cara untuk membuktikannya kepada Tuan dan Anda bahkan dapat membawanya ke Kaisar Judi untuk memvalidasinya. Kalau begitu, sudah beres. Gadis itu akan tinggal di sini sebagai asuransi. Kaisar Pedang bertepuk tangan, keputusannya sudah final. Zuo Fan mencibir, membungkuk. Kaisar Pedang, kamu tidak membutuhkan sandera. Yang harus dilakukan Tuan hanyalah menengahi perang dan Kaisar Iblis akan dengan senang hati menawarkan salinannya. Apa? Kaisar Pedang memelototinya. Kau mempermainkanku. Kaisar Pedang, aku tidak akan pernah melakukannya. Memalukan. Saya berkenan membiarkan Anda menebus kesalahan dengan menukar salinan peta Laut Nether dengan kaki Anda, tetapi pada akhirnya, Anda masih menyeret Kaisar Iblis ke dalam hal ini. Bagaimana cara menebusnya? Pedang Kaisar, tolong, aku benar-benar melakukan apa yang aku katakan. Zuo Fan membungkuk dengan panik. Sejujurnya, Kaisar Iblis telah menemukan sekutu, permaisuri mempesona dari Sekte Awan Ruby. 2 lawan 2 sudah cukup untuk memaksa Kaisar musuh mundur. Masalah dengan Penatua Liu hari itu sangat membebani pikiranku sehingga aku bersikeras untuk membuat salinan lain dan menjadikan Kaisar Pedang sebagai sekutu. Kaisar Pedang adalah kepala dari 8 Kaisar, agung dan dihormati. Kehadiranmu saja akan memuluskan segalanya. Namun, Kaisar Iblis tidak menyetujui usulan ini. Lebih banyak salinan berarti, haha, Anda mengerti. Jadi aku bekerja 3 hari 3 malam agar Kaisar Iblis menerima Kaisar Pedang sebagai sekutunya.
Ini hanya masalah mediasi dan Tuan akan mendapatkan salinannya. Hampir tidak ada bedanya dengan tidak melakukan apapun, bukan? Bukankah ini bukti nyata dari tindakan tulusku? Kaisar Pedang berhenti sejenak, melihat senyuman Zuo Fan dan berkata, sekarang saya dapat melihat bagaimana Anda mendapatkan nama untuk diri Anda sendiri di kota judi, berkat keburukan dan tipu muslihat itu. Denganmu di sisi Kaisar Iblis, rasanya seperti memiliki 100 Raja Roh lagi. Pedang Kaisar, kamu menyanjungku. Itu bukan pujian, tapi kenyataan. Kaisar Pedang melambai. Baiklah, kamu boleh pergi. Saya setuju dengan permintaan Kaisar Iblis. Kami sekarang akan menunggu untuk bertemu dan menyelesaikan sisanya. Ngomong-ngomong, bawa juga Kaisar Judi untuk memeriksa petanya. Zuo Fan membungkuk. Terima kasih banyak Kaisar Pedang. Selamat tinggal. Zuo Fan dan Bali Yuyu pergi. Wajah Kaisar Pedang menunduk. Bocah busuk, begitu licik hingga membuatku ingin mengulitinya hidup-hidup tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Masih seorang kultivator bon tempering. Bam! Kaisar Pedang membanting meja di sampingnya hingga berkeping-keping. Su Zenseng memulai. Guru, kami akan membiarkan dia pergi begitu saja. Kaki Penatua Liu. Bukankah dia sendiri yang mengatakannya? Dia menebusnya dengan salinan Laut Nether. Penatua Liu tampak sedih. Tapi bukankah itu hanya perdagangan sederhana? Ya, tapi menurut dia, itu adalah perbaikan jadi memang begitu. Dia juga mengungkit Ruby Cloud Sekte untuk menyudutkan kami. Kita bisa membatalkan kesepakatannya, tapi yang perlu kita lakukan hanyalah melakukan mediasi dan kita akan mendapatkan salinan peta Laut Nether. Kami tidak bisa membiarkan kemenangan mudah ini berlalu begitu saja. Tapi kami masih bisa memotong kakinya. Dia tidak membuat kesalahan, hanya berbicara atas nama Kaisar Iblis. Kesepakatan adalah satu hal, sedangkan retribusi adalah hal lain. Mata Su Zenseng berkilat kejam. Kaisar Pedang dan Tetua Liu menggelengkan kepala. Ah Seng, jika kamu bertemu dengannya lagi, serang dia saat itu juga. Jangan pernah beri dia kesempatan untuk berbicara. Mengapa? Saat dia melakukannya, Anda akan kehilangan semua alasan untuk melakukannya. Kaisar Pedang menghela nafas. Aku bisa saja melakukannya pada awalnya, tapi kehilangan kesempatanku saat dia mengitari peta Laut Nether, alasan dari kesepakatan itu. Dengan memainkannya, saya kehilangan semua alasan untuk menghadapinya. Dia mewakili Kaisar Iblis. Membunuhnya berarti tidak ada kesepakatan, padahal kita benar-benar ingin hal itu terlaksana. Anak itu adalah berita buruk, mampu menyelamatkan kulitnya dan menyelesaikan tugas Kaisar Iblis. Su Zenseng memulai dan Tetua Liu menghela nafas. Hutang untuk kakinya akan tetap tertahan untuk waktu yang lama. Sebulan kemudian, Zuo Fan kembali ke Gunung Setan. Zhao Chen tidak sabar menunggu, mempertanyakan saat dia melangkah ke aula. Bagaimana hasilnya? Kedua kakek tua itu semakin gelisah beberapa bulan terakhir ini. Mereka sudah merebut 3 kota. Saya belum ikut bertarung sejak saya menunggu Anda memberi saya balasan. Kaisar Iblis, Tuan bisa tenang mengetahui semuanya berjalan sesuai rencana. Zuo Fan menyeringai. Permaisuri yang mempesona dan Kaisar Pedang akan turun tangan, semuanya hanya untuk satu salinan peta dan tidak lebih. Sekarang terserah Tuan untuk menggunakannya untuk melawan satu sama lain. Setidaknya Kaisar Hantu dan Kaisar Falcon akan keluar dengan luka parah. Zhao Chen tertawa. Pelayan Zuo, kamu luar biasa mendapatkan 2 pembantu begitu cepat. Keberuntungan sedang berpihak padaku, hahaha. Saya akan segera mengirim surat kepada mereka untuk berbicara dan menyelesaikan masalah para kakek tua itu. Brilian, Tuan. Zuo Fan membungkuk, seringainya terlihat jelas. 3 hari kemudian, Gunung Iblis mengirimkan 2 slip batu giok. Setelah 2 bulan berikutnya, Kaisar Pedang dan Permaisuri memikat tiba dengan pasukan mereka, bersama dengan seorang pria gemuk dengan pakaian mewah. 1218. Mengenakan jubah hitam yang dihias, Zhao Chen membawa 20 pengawal iblisnya untuk menyambut mereka, dengan Zuo Fan memimpin mereka, tentu saja. Kaisar Pedang, Permaisuri yang memikat, sudah lama sekali. Saya sangat senang mendapat dukungan Anda berdua dalam masalah ini, hahaha. Kaisar Iblis, tolong, kami datang untuk melakukan bagian kami dan menerima hadiah yang adil, hahaha. Keduanya membalas dengan hormat. Kaisar Pedang langsung berkata, bukankah ini waktunya untuk menunjukkan kepada kami apa yang kamu janjikan? Kami telah berusaha keras untuk mendatangkan para ahli untuk menilainya. Kaisar Pedang berjalan sambil menunjuk ke belakang yang gemuk. Zhao Chen berseru, Kaisar Judi, kamu di sini juga. Tentu saja, dalam situasi krusial seperti itu, Kaisar Pedang bersikeras agar saya memvalidasi item tersebut. Saya juga sedang senggang saat ini, jadi saya ikut menikmati kesibukan. Saya ingin tahu apakah ada petunjuk untuk mengungkap peta Laut Nether setelah mengambilnya dari saya. Kaisar Judi menyeringai. Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Kaisar Judi, kamu bercanda. Dikenal dengan ketajaman pikiran Anda,
jika Anda yang sudah memilikinya selama puluhan tahun dan tidak dapat memecahkannya, bagaimana saya bisa melakukannya hanya dalam beberapa hari? Lalu ada masalah baru-baru ini yang muncul, menyita lebih banyak waktu saya. Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Kamu tidak perlu mengingatkanku. Jawaban teka-teki itu seperti berjudi, sampai pada keberuntungan, kebetulan dan segudang hikmah. Saya hanya sedikit lebih cerdas, namun tidak lebih bijaksana, karena kebijaksanaan sejati itu sederhana dan sederhana. Mungkin teman kecilmu berhasil melakukannya dalam beberapa hari. Hei, apa kalian berdua sudah selesai? Ini bukan waktunya untuk pamer ketika kita belum melihat petanya. Kaisar Pedang menghentikan obrolan kosong keduanya. Karena ini adalah diskusi antara tiga pihak, ini hanya akan dilakukan berdasarkan premis validitas peta. Kaisar Iblis dan Kaisar Judi tertawa. Kaisar Iblis membawa mereka ke aula utama. Sebuah meja sepanjang 3 meter terletak di tengahnya. Zhao Chen mengeluarkan 3 kotak dan meletakkannya di atasnya, membuka masing-masing kotak untuk memperlihatkan 3 gulungan. Yang di tengah menjadi fokus semua orang, memastikan itu adalah peta Laut Nether yang sebenarnya. 2 lainnya tampak lebih baru, jelas salinannya. Saat dibuka, semuanya tampak sama, ditutupi titik dan lingkaran hitam. Garis-garis di atas juga disalin hingga detail terkecil. Ini adalah peta Laut Nether yang sebenarnya. Berbeda dengan itu, Mei Sangu juga datang dan matanya bersinar saat dia menghela nafas. Kemudian dia memelototi Zuo Fan mengingat penghinaan yang dia alami dengan leluconnya yang memuakkan. Zuo Fan membungkuk kepada Kaisar Judi. Senior, harap periksa salinannya dan lihat apakah ada perbedaan sehingga kami dapat memperbaikinya. Tidak ada yang perlu diperiksa tentang aslinya. Itu tidak bisa dipalsukan. Kaisar Judi mengangguk. Peta asli terbuat dari kertas nether kuno, diisi dengan energi yin, membuatnya tahan dan abadi. Pengerjaannya hilang seiring berjalannya waktu. Semuanya tentang gambarnya, apakah dibuat secara akurat. Ini hanya masalah mencocokkan salinannya dengan aslinya. Kaisar Judi membungkuk untuk melihat lebih dekat. Setelah berjam-jam, dia masih diam saja. Sehari berlalu dan dia masih menganggapnya identik dengan peta asli. Yang lain tidak mengganggunya dalam proses tersebut, karena itu melibatkan dasar kerja sama 3 orang lainnya. Baru setelah hari kedua Kaisar Judi meletakkannya dan menghela nafas. Ya, salinannya sama. Sisanya mengangguk sambil tersenyum. Sekarang kita akan membantu Kaisar Iblis membujuk kedua orang tua itu untuk mundur sehingga perdamaian dapat dipulihkan. Kaisar Pedang menjadi bersemangat mengetahui bahwa peta itu berada dalam jangkauannya. Permaisuri Memikat juga mengangguk, setuju sepenuhnya. Semakin cepat semuanya selesai, semakin cepat dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Zhao Chen berteriak, tunggu, saya berubah pikiran. Kamu tidak ingin berdagang? Kaisar Pedang bereaksi. Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Hampir tidak, saya hanya ingin menambahkan syarat lain. Tidakkah menurutmu terlalu mudah mendapatkan salinannya hanya dengan berbicara? Apa yang kamu usulkan? Keduanya mengerutkan kening, merasakan firasat buruk. Zhao Chen mencibir sambil menangkupkan tangannya. Saya meminta Anda berjanji sesuatu kepada saya. Kita semua tahu nilai peta Laut Nether dan saya ingin meminta bantuan kalian berdua sebagai imbalan atas salinannya. Apa itu? Agar kita bertiga bertindak, bantu aku mengambil semua tanah milik Kaisar Hantu dan Kaisar Falcon. Apa? Keduanya tersentak, dan Permaisuri Memikat berteriak. Pelayan Zuo dengan jelas mengatakan itu hanya mediasi. Tidak disebutkan menyerang. Bagaimana bisa kamu? Ya, Zuo Fan juga turun tangan. Tuan Kaisar Iblis, ketika saya meminta kerja sama dari Tuan, pertempuran bukanlah bagian darinya. Mengembalikannya bukanlah benar. Apa buruknya? Dan Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Mundur. Zhao Chen memelototinya. Zuo Fan menghela nafas dan mundur. Zhao Chen menoleh kedua orang lainnya. Ketika saya mengirim Steward Zuo untuk meminta bantuan Anda, perang belum dimulai. Dengan Anda bertindak sebagai mediator, itu tidak masalah karena tidak ada kerugian yang terjadi. Sekarang, para hajingan itu mengambil 10 kotaku. Aku tidak akan membiarkan ini berbaring. Anda mungkin masih ingin menjadi perantara perdamaian, tapi saya sudah tidak lagi melakukannya. Keduanya menjadi gelap, sesekali melihat salinannya. Membuat mereka menyerang salinannya adalah Kaisar Iblis, aku minta maaf untuk mengatakan ini, tapi kamu meminta terlalu banyak. Zuo Fan sangat sedih, melangkah masuk sambil membungkuk. Peta Laut Nether sangat berharga, tapi itu hanyalah harapan yang samar-samar. Menguraikannya masih belum pasti. Meminta Kaisar Pedang dan Permaisuri Memikat untuk terlibat dalam perang akan merugikan mereka, dan mereka harus menerima kompensasi yang memadai. Saya mengusulkan bahwa setelah tanah mereka diambil alih, Kaisar Iblis akan membagi mereka dengan kedua tuan tersebut, menjadikannya landasan bersama untuk bertindak bersama. Menambahkan 2 salinannya juga, dan kedengarannya bermanfaat. Memalukan.
Zhao Chen membentak, kamu ingin membagi keuntunganku. Bukankah itu meminta banyak? Zuo Fan, kamu berada di pihak mana? Pak, saya selalu di sisi Anda, tapi dalam bisnis, kedua belah pihak harus puas. Apalagi yang bisa mereka bantu? Tidak, yang paling bisa kutawarkan adalah 20 kota, karena aku masih menggunakan 2 peta. Kaisar Iblis, saya yakin usulan Steward Zuo masuk akal. Kami akan membagi semuanya secara merata di antara kami bertiga. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk melibatkan kekuatan kita sendiri. Permaisuri yang memikat, jangan tawar-menawar denganku. Aku bahkan memberimu petanya. Zhao Chen meraung. Permaisuri memikat berkata sambil tersenyum dingin. Saat ini, kamu dikelilingi dari semua sisi. Apa gunanya selembar kertas jika Anda terbakar habis? Bagaimanapun, jika Anda ingin kami bertarung, kami bisa, tapi kami tidak akan menderita sia-sia. Kaisar Pedang, apakah kamu siap untuk melakukan amal? Hahaha, aku tidak bodoh menerima tuntutan bodoh seperti itu. Kalian semua. Kaisar Iblis mengertakkan giginya, melemparkan tangannya ke udara. Baiklah, lakukan sesuai keinginanmu. Kita bagi 3, itu kesepakatan kita. Adapun petanya. Tentu saja kami akan mendapatkannya. Kenapa kamu mau? Karena mereka berdua datang untukmu. Kami tidak akan merasa terganggu sama sekali jika kami tetap tinggal di sini, sementara Anda membutuhkan kami. Kaisar Pedang mencibir. Peta itu adalah hadiah atas kerja sama kita. Kaisar Iblis terengah-engah karena marah, tapi akhirnya berbalik. Baiklah, lakukan apa yang kamu mau, membuatku kehilangan banyak hal. Dan kamu terlalu banyak bicara. Zhao Chen menunjuk ke arah Zuo Fan, menggonggong sebelum pergi ke kamarnya. Zuo Fan menghela nafas, sementara kedua kaisar itu sombong. Kaisar Judi menatap Zuo Fan lama-lama, sambil menyeringai licik. Anak itu pasti adalah sesuatu yang lain. Steward Zuo, kami ingin membuat salinannya sendiri. Bisakah kita? Zhao Chen sudah pergi sekarang dan permaisuri yang memikat bertanya pada Zuo Fan. Zuo Fan mengerutkan kening, memberinya tatapan gelap. Kami sudah menyiapkan salinannya. Mengapa Anda repot-repot meminta lebih banyak? Apakah kamu ragu? Tidak, kami hanya ingin merasakan sendiri daya tarik peta Laut Nether. Zuo Fan tersenyum setelah beberapa kesulitan. Terserah Anda, tapi tolong berikan salinan Anda kepada Kaisar Judi untuk disimpan. Kaisar Judi itu adil, selalu netral. Setelah kesepakatan selesai, Anda masing-masing dapat mengambil salinannya darinya. Kami mengerti. Permaisuri mempesona dan Kaisar Pedang mengeluarkan kertas dan mulai menyalin peta Laut Nether. Zuo Fan mencibir ke dalam. Para kakek tua ini juga sama, sangat berhati-hati, hahaha. 1219. Kaisar Pedang dan Permaisuri memikat terobsesi dengan peta pada saat ini, meluangkan waktu untuk menyalinnya dan kemudian membandingkannya untuk ukuran yang baik. Keseluruhan proses ini memakan waktu seminggu, sebelum menyerahkan kertas tersebut kepada Kaisar Judi. Zuo Fan mengirim 3 orang hebat dalam perjalanan mereka, sebagai perwakilan Gunung Iblis, untuk bersiap berperang. Zhao Chen tampaknya belum melupakan kekalahannya dalam kesepakatan ini dan tidak pernah muncul untuk sementara waktu. Para kaisar merasa lebih bersyukur dengan sikapnya, seolah mereka menang besar. Jadi mereka memberi hormat pada Zuo Fan saat mereka pergi. Kaisar Judi menatapnya lama. Kaisar Iblis telah mendapatkan bantuan surga karena memiliki Steward Zuo di sisinya. Dia pergi terbang, di bawah pengawasan dan senyuman Zuo Fan. Bagaimana itu? Apa itu bekerja? Kaisar Iblis berjalan keluar dan tersenyum gembira. Zuo Fan membungkuk. Tuan, semuanya berjalan dengan sempurna. Untuk mendapatkan salinannya sesegera mungkin dari Kaisar Judi, mereka pasti akan membantu kita menghancurkan 2 lainnya dengan cepat. Hahaha, Steward Zuo luar biasa, membuat mereka berdua jatuh ke dalam rencanamu hanya dengan beberapa kata dan datang menyelamatkanku. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Kaisar Iblis, Tuan, yang saya lakukan hanyalah memainkan sedikit trik pikiran. Mata Zuo Fan bersinar. Meminta mereka bertarung demi kita dengan menggunakan peta sebagai umpan tidak akan berhasil. Jadi kami minta mereka bertindak sebagai mediator terlebih dahulu, membodohi mereka agar datang ke pembicaraan sebelum Anda berubah pikiran. Mereka dijanjikan petanya, tapi sekarang Kaisar Judi telah memvalidasinya dan melihatnya begitu dekat, mereka tidak tahan memikirkan untuk melewatkannya. Kemudian kami memainkan aksi kecil kami, satu sama lain melawan mereka. Zhao Chen tertawa. Saya memberi mereka remah-remah sementara pengurus Zuo berdebat tentang hadiah yang terhormat. Tentu saja mereka berpihak pada Steward Zuo tetapi lupa mempertimbangkan apakah mereka harus ikut perang atau tidak. Benar-benar mulus bagaimana mereka terseret ke dalam perang demi kita tanpa ada yang lebih bijaksana. Keterampilan Steward Zuo sangat cerdik, jauh lebih baik daripada penasihat manapun yang pernah saya miliki, hahaha. Zuo Fan membungkuk. Kaisar Iblis terlalu baik, saya hanya malu membuat Tuan berperan sebagai orang jahat.
Tidak apa-apa, karena wajar bagiku untuk memainkan peran seperti itu. Anda akan dianggap palsu jika Anda melakukannya dan rencananya akan gagal. Yang penting adalah agar kesepakatan ini berhasil. Dan mereka menginginkan salinan Laut Nether, Zhao Chen mencibir. Zuo Fan mengangguk dengan senyum kejamnya sendiri. Dia mengeluarkan peta asli dan memercikkan air untuk membersihkannya. Mereka ingin meniru yang asli, tanpa pernah membayangkan kami telah merusaknya, menambahkan lebih banyak lingkaran hitam. Pada akhirnya mereka masih memiliki yang palsu. Itu semua karena pemikiran cerdas Steward Zuo, mengantisipasi situasi seperti itu. Saya sangat mengagumi Anda. Mata Zhao Chen berkilat dan keduanya pecah-pecah. Zhao Chen berkata, haruskah kita mengumpulkan orang-orang itu dan bergabung dengan mereka dalam menyerang tanah orang-orang tua bodoh itu? Tidak, Kaisar Iblis, kita tidak bisa ikut perang ini. Mengapa tidak? Zhao Chen menyatakan, keduanya datang untuk saya dan saya harus menjadi bagian dari perang ini. Steward Zuo, apakah Anda punya rencana licik lainnya? Zuo Fan tersenyum samar. Kaisar Iblis, pikirkanlah. Dengan 3 kaisar, keduanya akan jatuh, tidak diragukan lagi. Namun ketika ada tekanan, bagaimana dengan sekutu kita? Mengetahui musuh akan dikalahkan, mereka akan memberikan segalanya untuk berperang dalam kemarahan dan kebencian terhadap penghinaan tersebut. Kerugian kami akan sangat besar sementara sekutu kami hanya menunggu di samping. Mereka juga akan mengalami kerugian, sementara kita dan musuh akan dilumpuhkan, menjadikan mereka pemenang sesungguhnya. Ya, tidak satu pun dari 8 kaisar itu yang baik. Mereka pasti akan melakukan ini. Zhao Chen menggertakkan giginya. Zuo Fan menyeringai. Kalau begitu, saat mereka bertarung, kami tidak melakukan apa-apa. Musuh akan memberikan segalanya untuk melawan sekutu kita, membuat mereka menderita sementara kita menyaksikan mereka terbakar dari jarak yang aman. Ketika hasilnya sudah jelas, kita bergabung sebagai sekutu dan memenangkan segalanya. Bukankah itu lebih baik? Ya, kami tidak akan kehilangan satu orang pun dan akan mendapatkan sepertiga dari kedua tanah itu. Mata Zhao Chen berbinar gembira. Pelayan Zuo, luar biasa seperti biasanya. Aku memang mengatakan Kaisar Iblis, untuk mencari musuh dan bukan sekutu, dan ternyata aku punya. Mata Zuo Fan bersinar. Zhao Chen sangat gembira, senang dan tidak menyadari jaring yang dipasang dengan hati-hati ini, dimaksudkan untuk menyeretnya ke neraka juga. Sebulan kemudian, Kaisar Hantu dan Kaisar Falcon tidak mengalami kesulitan sama sekali untuk merebut 20 kota Kaisar Iblis lagi. Seluruh dunia menganggapnya aneh. Bahkan dengan 2 kaisar yang menentangnya, Kaisar Iblis tidak akan hanya duduk diam, bukan. Membiarkan tanahnya dirampas tanpa perlawanan. Para penyerang sendiri menganggapnya aneh. Tiba-tiba, Kaisar Pedang dan Permaisuri Memikat yang netral bergabung dalam pertarungan melawan mereka. Mereka tampaknya sudah bersiap-siap untuk ini juga. Perang pun berlangsung lancar, dengan masing-masing pihak memiliki 2 kaisar. Adapun Kaisar Iblis, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergabung. Musuh tidak punya niat untuk bertarung melawan orang-orang gila yang kuat itu sehingga mereka mundur dari wilayah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis masih belum mengirimkan satu prajurit pun ke garis depan atau merebut kembali wilayahnya. Karena tidak yakin, kedua musuh itu menempatkan tentara mereka di perbatasan, menunggu selama seminggu, dan baru benar-benar mundur ketika Kaisar Iblis masih tidak menunjukkan tanda-tanda. Mereka sekarang memindahkan tentaranya untuk menghadapi invasi Kaisar Pedang dan Permaisuri Memikat di tanah mereka. Perbatasan mereka yang melemah menyebabkan peserta baru dengan mudah menguasai 10 kota. Musuh sangat marah, mengirimkan pasukannya untuk membantu sambil meneriakkan kutukan sepanjang waktu. Kami tidak punya masalah denganmu, jadi kenapa kamu mengeroyok kami? Ini tidak masuk akal. Keduanya bergegas untuk melawan, membuat kekuatan kuat Kaisar Pedang dan Permaisuri Memikat menderita kerugian. 1 bulan lagi berlalu dan para pendatang baru merebut 5 kota lagi dengan serangan mereka yang tiada henti, meskipun kerugian meningkat hingga 40%. Kaisar Pedang dan Permaisuri Memikat merasakannya dan bersumpah karenanya. Bukan kaisar musuh, karena mereka hanya mempertahankan tanahnya. Satu-satunya keluhan mereka, tentu saja, adalah pada Kaisar Iblis. Itu adalah kekacauannya pada awalnya, namun setelah lebih dari sebulan, dia masih berpuas diri, meninggalkan mereka berempat untuk menikmati hari yang menyenangkan di medan perang berdarah. Kaisar Iblis harus menyerang jantung musuh dan perang akan berakhir sejak lama. Dia tentu saja tidak melakukan hal itu, membiarkan keempat kaisar saling berbenturan dan menjalin hubungan, membuat penyelesaian menjadi mustahil dalam jangka pendek. Kaisar Iblis pasti akan menggantungkan salinannya di atas kepala mereka karena hal ini juga, membuat semua usahanya sampai sekarang sia-sia. Jadi perang terus berlanjut, tanpa ada yang mengarahkan atau menghentikannya, persis seperti yang diinginkan Zuo Fan. 8 kaisar. Membiarkan kalian para penguasa saling membunuh adalah cara tercepat untuk jatuh. Jadi silakan, pisahkan satu sama lain sepuasnya, hahaha. Jeritan.
Di medan perang berdarah, dengan anggota badan dan mayat membusuk di bawah terik matahari, seekor elang botak sepanjang 2 mil membuat bayangan gelap dengan sayapnya yang besar. Di punggungnya ada seorang pria kurus dengan mata tajam. Kakak senior, Kaisar Falcon telah bergabung dalam pertempuran. Di tenda besar, Mei Sangu bergegas melapor. 8 kaisar mengerutkan kening. Orang tua itu ada di sini. Sial, pertarungan antara 8 kaisar tidak bisa dihindari sekarang. Perang harus diakhiri sekarang jika kita ingin bertahan. Sangu, bawa pasukan Ruby Cloud Sekte sejauh 50 mil ke belakang agar mereka tidak terpengaruh. Ya, Mei Sangu melaksanakan perintahnya. Mata permaisuri memikat menyala dan dia terbang menghadap Kaisar Falcon di atas pemandangan neraka. Orang tua, kamu akhirnya mengambil tindakan sendiri. Saya pikir Anda akan menunggu sampai orang terakhir muncul. Permaisuri yang mempesona, apa yang pernah aku lakukan padamu hingga menyerbu negeriku? Kita semua bekerja demi keserakahan kita. Anda tidak melakukan apapun, tetapi saya dipercayakan dengan urusan orang lain. Mata permaisuri yang memikat bersinar. Kaisar Falcon memicingkan matanya. Mungkin ada kesepakatan dengan Kaisar Iblis. Saya bertanya-tanya mengapa Anda dan Kaisar Pedang menyerang kami. Katakan padaku, apa yang dia janjikan padamu. Aku akan menggandakannya. Hahaha, Kaisar Falcon, menurutmu pernak-pernik apapun bisa membuat kita terkesan. Kamu tidak memiliki apa yang dia miliki. Benarkah? Maka hal ini menjadikan perang sebagai satu-satunya pilihan. Kaisar Falcon menjentikkan lengan bajunya dan elang di bawahnya menembak permaisuri memikat dengan haus darah. 1220. Falcon tinggi. Kaisar Falcon melambai dan seekor elang emas terbang keluar dari tubuhnya, jauh di atas, semakin membesar saat menyelimuti langit. Ia mengepakkan sayapnya dan menembakkan bulu emasnya ke bawah seperti meteor. Segala sesuatu dalam jarak 1000 mil tertutup kawah. Tanah berguncang, udara melengkung, semuanya berakhir sia-sia karena kekuatan yang sombong. Kedua belah pihak cukup bijaksana untuk menarik pasukan mereka keluar, menghindari hilangnya jutaan nyawa yang tidak ada gunanya. Bahkan Raja Roh pun tidak bisa menghindarinya. Mereka menyaksikan dengan ternganga dan ketakutan atas kehancuran yang tidak disengaja itu, berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka karena masih hidup. Mereka juga kagum dengan kekuatan 8 kaisar, jauh melebihi kaisar normal manapun. Kakak perempuan, Mei Sangu memperhatikan dengan cemas. Tawa yang menakutkan terdengar di telinga mereka. Hahaha, Kaisar Falcon, menggunakan tanda kekaisaran begitu saja. Kamu berusaha sekuat tenaga, begitu. Suara mendesing, angin berputar-putar datang entah dari mana, menghilangkan semua debu. Batang yang panjangnya ratusan meter, dihiasi dengan cahaya keemasan dan kelopak bunga yang memancarkan aroma halus melayang ke atas, mekar di medan perang yang menyedihkan ini. Permaisuri memikat duduk di atasnya, menunjukkan pesona mempesona dan senyuman malu-malu terlihat di bibirnya. Tanda kekaisaran, Jasper Surgawi. Kaisar Falcon tersenyum. Jiwa Ascending Divine Falconku menguasai langit sementara jiwa Jasper Surgawimu berakar di bumi yang tak berujung. Ini seperti pertarungan antara langit dan bumi. Permaisuri yang memikat berkata, langit dan bumi hidup berdampingan, begitu pula Yin dan Yang. Meski bertolak belakang, mereka tidak bisa saling mengalahkan, tidak seperti kita. Karena seseorang selalu jatuh. Sejak dahulu kala, langit itu tinggi dan bumi itu dasar. Kaulah yang akan jatuh. Kalau begitu, mari kita lihat, ya. Permaisuri memikat mengangkat alis, berteriak. Seni bela diri tingkat tinggi, bunga mekar, hutan menusuk surga. Boom, bumi retak saat tanaman merambat emas menjalar dari tanah, tak terhitung banyaknya yang melesat ke langit. Mereka bersiul saat menyewa udara, merasa seperti akan menghancurkan langit. Kaisar Falcon sedang berada di atas elangnya saat dia menghindari tanaman merambat yang datang. Permaisuri yang memikat mencibir. Apakah Raja Surgawi tidak berkenan untuk mendarat? Permaisuri yang memikat, kamu terlalu terburu-buru. Mencabut hal-hal ini tidak berarti apa-apa bagiku. Kaisar Falcon membuat tanda. Seni bela diri tingkat tinggi, Divine Elusive Falcon, perburuan lintas udara. Elang emas di atas meledak dalam kilatan cemerlang, mengirimkan titik cahaya keemasan ke segala arah. Mereka bergetar berubah menjadi miniatur elang emas, jumlahnya jutaan. Tidak ada tempat yang tidak memilikinya. Permaisuri yang memikat berubah menjadi serius, membuat tanaman merambat menutupi dirinya. Bang! Ledakan bergema di sekelilingnya. Tanaman merambatnya yang kuat tidak mampu menahan elang emas seukuran jari, pecah dan patah karena segala benturan. Kaisar Falcon mencibir. Semua tanaman merambat hancur, tetapi permaisuri yang memikat tidak terlihat dimanapun. Tanda kekaisarannya, Jasper Surgawi juga telah hilang. Kemudian dia melihat ada lubang gelap di tanah, lebarnya 1 meter. Kaisar Falcon bergumam, bunga hidup di tanah. Apakah itu berarti dia bersembunyi di bawah tanah? Bam! Debu beterbangan kemana-mana saat akar melesat dari bawah tanah, langsung ke arahnya.
Rasa haus darah yang mematikan membuatnya tersentak, melompat dari elang berdasarkan naluri. Dengan suara teredam, elang raksasa itu menangis saat tertusuk. Kaisar Falcon menoleh ke belakang dan tersentak. Elang besarnya telah kehilangan separuh tubuhnya, melepaskan hujan darah dalam penderitaannya hingga jatuh ke tanah. Sebagai gantinya adalah batang yang menjulang tinggi dengan bunga yang indah di ujungnya. Padahal bunga ini tidak hanya memiliki duri, tetapi gigi dan rahang berdarah saat merobek tubuh elang. Darah mengalir melalui pembuluh darahnya ke batang, membuatnya tampak mengerikan. Permaisuri yang memikat masih berada di atas bunganya, memberinya senyuman jahat yang menghina. Tidak kusangka Jasper Surgawi adalah karnivora. Kaisar Falcon mengepalkan tinjunya dan mengulurkan tangannya, membuat cahaya keemasan berkumpul di belakangnya untuk membentuk elang emas sepanjang 300 meter. Permaisuri yang mempesona, kamu membunuh tungganganku jadi aku akan membunuhmu seperti ikan trout dan mempersembahkan jiwamu kepada elang surgawiku. Permaisuri mempesona berkata, binatang spiritual tingkat 10 puncak manapun bukanlah satu-satunya korban. Kamu tersesat di sana dan masih terus mengoceh. Diam, permaisuri yang memikat. Hari ini kamu dipetik, kelopak demi kelopak. Apa katamu? Permaisuri yang memikat sangat marah. Aku bilang kamu sudah dipetik. Mati. Permaisuri memikat membuat tanda marah dan kursi pemakan manusianya melesat ke langit. Bumi bergoncang dengan gerakannya saat ribuan tanaman merambat juga berhamburan, mengarah ke Kaisar Falcon. Kaisar Falcon juga tidak mudah menyerah, gemetar dan mengeluarkan teriakan elang yang nyaring saat dia menyelam bersama elang emasnya. Matahari yang terik di atas, mengirimkan sinarnya untuk membantu, berubah menjadi jutaan burung api. Langit melengkung dan bumi ambruk saat kedua kultivator yang tak henti-hentinya melancarkan serangan berat mereka. Bahkan saat mereka belum berbenturan, kekuatan besar dan dahsyat yang mereka keluarkan berbau kematian. Semua penonton bergidik dengan pertarungan yang mencapai hidup atau mati. Berhenti. Sebuah teriakan membelah langit, membuat keduanya menghentikan serangan mereka. Suara mendesing. Memahami situasi mereka, pria itu tidak pernah memikirkan kemungkinan keduanya bisa menarik kembali serangan mereka. Dan karena kamu tidak bisa berhenti, aku akan menanganinya sendiri. Dua ledakan bergema yang mengejutkan semua orang. Di puncak langit, dua gelombang pedang putih ditembakkan, panjangnya ratusan meter, lurus ke arah keduanya. Tanaman merambat yang tumbuh di pangkas hingga molekulnya, sementara elang emas yang menyelam terbelah, sebelum berubah menjadi cahaya yang tidak berbahaya. Gambar berukuran 300 meter yang menggambarkan seorang pria yang membawa 18 pedang di punggungnya menggunakan tangan besarnya untuk menggenggam bunga karnivora permaisuri mempesona dan elang emas Kaisar Falcon. Ini, keduanya berseru, jiwa tubuh roh, seorang Saint. Saya adalah Saint Gunung Suci ke-6, He Xiaofeng. Gambar besar yang ada di tengah kepalanya adalah seorang pemuda terkemuka yang menatap ke arah mereka. Saya mendengar tentang 8 kaisar berperang, membawa kekacauan dan kehancuran di antara orang-orang, jadi saya datang untuk menghentikannya. Menyerah. Seranganku akan memotong jiwamu dan dirimu sendiri jika ditujukan pada tanda kekaisaranmu. Keduanya tersentak dan membungkuk. Terima kasih, Saint, atas belas kasihan Anda. Kami selamanya berterima kasih. Hentikan omong kosong itu. Kami keluar karena perintah untuk berdiskusi dengan 8 kaisar. Tapi ternyata kalian hanyalah orang bodoh yang berebut kekayaan. He Xiaofeng memutuskan. Kamu harus pergi ke tempat Kaisar Pedang dalam waktu 1 bulan. Kita akan bicara di sana. He Xiaofeng melepaskan cengkeramannya pada mereka dan menghilang. Kedua kaisar itu berdiri diam, melihat ketakutan di mata satu sama lain. Saint ini selalu mengasingkan diri. Apa yang dia lakukan di luar? Terakhir kali dia keluar adalah karena catatan rahasia 9 kata-kata. Apakah kali ini karena hati permaisuri yang memikat tenggelam? Terkutuklah, inilah perjuangan lain untuk mendapatkan harta karun. Bagaimanapun juga, pegunungan suci bukanlah orang suci, Kaisar Pedang dan Kaisar Hantu sedang tegang karena serangan mematikan mereka ketika seorang lelaki tua muncul untuk menghentikan kehancuran mereka yang tidak masuk akal, memberitahu mereka bahwa 8 kaisar akan berkumpul. Dengan demikian, perang 5 kaisar berakhir, dan tidak ada pihak yang merasa senang. Ketika bos besar yang jahat di atas turun, orang-orang kecil tidak bisa lagi bertindak keras dan melakukan apa yang mereka suka.